Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman, akhirnya kita bisa mengenal Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mengikuti semua perintahnya, baik wajib ataupun sunnah, sehingga kita bisa meraih ridhonya dan juga puncaknya masuk ke dalam surga di akhirat sana insyaAllah. Dan juga kita menjauhi semua larangannya, baik harap ataupun makruh, sehingga kita selamat dari semua murka di dunia dan juga di neraka nanti di akhirat. Maka kita selalu memuji Allah atas segala nikmat-nikmat tersebut. Tentu juga banyak nikmat yang lain, diantaranya kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan segala macam hal. Semuanya diperintahkan agar kita selalu memuji Allah dengan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada orang yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Sebaik-baik orang yang dicontohi, baik menjadi seorang suami, ayah, sahabat, seorang pebisnis atau pedagang, seorang politikus, dan seterusnya. Semua layak untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pengucapan salam hormat kepadanya sebagai satu ibadah yang dibalas dengan banyak sekali karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mengucapkan satu kali salam hormat akan dibalas dengan 10 kali rahmat atau 10 karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah tahu karunia Allah subhanahu wa ta'ala meliputi memenuhi semua kebutuhan kita atau pemenuhan kebutuhan, pengampunan dosa, solusi dari permasalahan, semua itu masuk dalam istilah rahmat atau karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu selalulah setelah memuji Allah alhamdulillah, mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, selamat datang di majlis untuk mengenang lembaran-lembaran yang paling indah dari hidup orang-orang yang telah mengisi semua detik-detik hidup mereka dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka saling bersaing satu sama yang lain untuk selalu mengisi detik-detik hidupnya, lembaran-lembaran harinya, pertemuannya, interaksinya, bisnisnya, apa saja dengan apa yang telah Allah perintahkan dan Allah ridhoi. Dan mereka selalu menjadi orang-orang yang paling jauh dengan murka-murka Allah, dengan pelanggaran-pelanggaran. Inilah figur orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 100, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ini ayat yang akan kita terjemahkan sebentar lagi, sebab utama kenapa kita mengadakan tablik akbar serial sahabat. Kenapa kita semua kaum muslimin dan muslimat harus selalu sibuk untuk mempelajari kehidupan mereka. Karena dengan mengikuti mereka kita akan dapatkan apa yang Allah janjikan dalam ayat ini. Allah mengatakan, dan orang-orang yang telah terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Di sini maksudnya apa? Mempelajari, mencontohi, mengikuti apa yang telah mereka lalui dan lakukan selama hidup mereka, mengisi tadi saya bilang lembaran-lembaran hidupnya semuanya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka bisa lakukan itu? Bagaimana mereka bisa istiqomah untuk selalu menjadi orang-orang yang beriman sampai wafat, sampai ajal datang? Dan bagaimana mereka menjadi sosok orang yang paling jauh dari apa yang Allah haramkan semasa hidup mereka? Allah mengatakan, orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam dari muhajirin dan ansar, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, jejak mereka dengan baik, maka Allah ridho dengan mereka. Dan Allah pun ridho pada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah janjikan buat mereka surga yang kekal di dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang paling besar. Itu sebabnya teman-teman sekalian, kenapa kita membahas tentang figur-figur ini? Karena memang mereka orang-orang yang telah Allah kekalkan dalam Al-Quran. Belum lagi banyak sekali keutamaan yang luar biasa. Di antaranya
Perkataan Abdullah bin Mas'ud yang masyhur radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati hamba-hambanya, maka Allah mendapatkan hati yang paling suci, yang paling bersih, yang paling sempurna adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih dia menjadi utusannya dan penutup risalah nabi-nabinya. Dan Allah melihat setelah itu hati yang paling bersih adalah hati para sahabat-sahabatnya. Maka Allah jadikan mereka sebagai wazir, sebagai penolong-penolong, pendamping-pendamping Nabi. Mereka adalah orang-orang yang penolong agamanya. Apapun yang dilihat baik oleh sahabat, maka baik di mata Allah. Dan apapun yang dipandang buruk oleh para sahabat, maka buruk di mata Allah. Imam Ahmad rahimahullah berkata, semua orang yang pernah menyertai Nabi SAW setahunkah, sebulankah, seharikah, atau sesaat saja, maka semua terkategorikan sebagai sahabat Nabi. Sebagian ulama menambahkan mengatakan definisi para sahabat adalah orang yang sempat melihat Nabi, bertemu dengan Nabi, lalu beriman. Syaratnya beriman pada Nabi SAW, lalu meninggal dalam keadaan iman tersebut, maka dia adalah sahabat. Berarti dari definisi ini, semua orang-orang munafik keluar. Semua orang-orang yang pernah beriman lalu murtad, tidak masuk Islam kembali juga keluar. Berarti orang-orang yang sangat murni hidup mereka, ya bersama baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Andai saja teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan hidup di masa itu, tentu kita tidak akan menyia-nyiakan sesaat pun, ya, untuk selalu bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam, manusia yang paling mulia. Melihatnya saja luar biasa. Iyas al-Muzani rahimahullah pernah menerima sebuah buah apel dari Anas bin Malik. Kemudian Iyas al-Muzani mencium apel tersebut sambil berkata dengan tersenyum gembira, aku telah menerima apel dari tangan seseorang yang pernah menyentuh tangannya Rasulullah SAW. Bagaimana Iyas al-Muzani, seorang ulama tabi'in, menggambarkan kepada kita semua, bertemu dengan Nabi itu bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Sampai dia kalau menerima apel dari tangan sahabat saja dia sudah gembira sekali karena tangan ini pernah menyentuh tangan Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini insyaAllah kita akan bahas salah satu sahabat yang mulia, yaitu Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Orang ini bernama Uthman bin Mad'un bin Habib bin Wahab al-Jumahi. Uthman bin Mad'un bin Habib bin Wahab al-Jumahi radhiyallahu anhu, julukannya Abu Sa'ib karena anak beliau ada yang bernama Sa'ib. Dan istrinya, adiknya bernama Zainab binti Mad'un adalah istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi dia adalah ipar Umar. Dan dari Zainab inilah lahir sahabat-sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ibunya bernama Zainab, ini adalah saudarinya Uthman. Begitu juga lahir dari rahim mulia ini Zainab adalah Hafsah, salah satu dari ummahatil mu'minin, istri Nabi SAW yang mulia. Dia menikah dengan seorang wanita dari Ansar yang bernama Khawlah binti Hakim al-Ansari radhiyallahu anha. Dan Allah karuniai dua orang anak, Sa'ib dan Abdurrahman. Makanya dipanggil dengan Abu Sa'ib. Beliau wafat di bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah. Dan dialah orang yang pertama sekali dikuburkan di kuburan Baqi yang mulia. Teman-teman sekalian, awal masuk Islamnya manusia yang mulia ini bermula dari seringnya Nabi SAW mengajak beliau masuk Islam. Dan karena merasa malu, akhirnya dia masuk Islam. Awalnya itu niatnya. Jadi awalnya panggilan yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk masuk Islam karena seringnya terulang. Dan Uthman bin Mad'un adalah salah satu tokoh Quraisy yang sangat terkenal. Dan dia juga bersahabat dekat dengan Nabi SAW sebelum masuk Islam tentunya. Karena malu dia masuk Islam. Dan ini pelajaran luar biasa. Ternyata nggak penting bagi kita sebagai seorang muslim orang itu masuk Islam ikhlas atau tidak. Yang penting dia masuk Islam dulu. Ini terjadi pada sahabat yang mulia ini. Dia mengatakan bahwasanya saya masuk Islam karena malu dengan Muhammad. Seringnya diajak, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Karena ini sahabat dekatnya maka dia masuk Islam. Dan beliau mengatakan sampai akhirnya satu waktu aku duduk bersama Nabi SAW di saat turun firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 90. Di saat itulah iman tertanam dalam hatiku. An-Nahl ayat 90 ini berbunyi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dan ini adalah ayat yang masyhur yang hampir semua khatib pasti akan membaca atau umumnya membaca ini di khutbah kedua sebelum menutup ya khutbahnya. Yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat keadilan, ya, kebaikan, dan juga membantu dan memenuhi kebutuhan sanak kerabat, dan melarang perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan permusuhan. Itulah pelajaran yang Allah berikan, maka jadikan sebagai pegangan hidup kalian. Maka beliau mengatakan, setelah itu masuklah Islam dalam hatiku. Karena perkataan ini sangat luar biasa. Ternyata agama yang dibawa oleh Nabi SAW memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat semua jenis kebaikan, berbuat baik kepada sanak kerabat, membantu kebutuhan-kebutuhan mereka, kemudian juga melarang semua perbuatan yang mengganggu orang lain, perbuatan keji, berzina, mencaci maki orang, perbuatan mungkar, apa saja yang tidak disukai, ya, oleh Allah SWT, tidak disukai oleh manusia, kayak mengganggu, mengambil harta orang dan seterusnya, dan permusuhan. Tidak boleh ada permusuhan dalam agama Nabi Muhammad SAW. Semuanya harus dengan baik-baik saja. Kalau ada orang yang memusuhi kita, kita tidak boleh balas dengan permusuhan. Maka Allah mengatakan itulah pelajaran yang Allah berikan kepada kalian sebagai pegangan hidup. Maka jadikanlah sebagai prinsip hidup kalian. Maka beliau mengatakan setelah mendengarkan ayat ini, Islam tertanam dalam hati saya. Dan luar biasanya manusia ini, radhiyallahu anhu, beliau langsung pada saat itu juga, dan ini salah satu ciri khasnya para sahabat Nabi as-sabiqun awwalun, orang yang pertama masuk Islam, mereka tidak pernah menunda. Mereka langsung mendakwakan kebenaran apa yang mereka dapatkan. Padahal pada saat itu baru turun beberapa ayat Al-Quran. Bagaimana dengan keadaan kita yang sudah lengkap Al-Quran 30 juz, sudah lengkap 114 surah, ya, sudah diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa, sudah ada tafsirnya, ya, sudah ada penjelasan tentang sabab nuzulnya, sudah segala macam hal. Banyak ustadz-ustadz yang bisa menjelaskan, untuk menjelaskan, banyak kajian tafsir yang bisa diikuti, dan segala macam. Tapi masih malas saja kita untuk menyebarkan. Bagaimana sahabat Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu, begitu masuk iman dalam hatinya, langsung dia menuju ke majlis orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Di situ ada Abu Talib, paman Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, wahai Quraisy, wahai ahli Quraisy, maksudnya wahai orang-orang Quraisy, ikutilah Muhammad. Niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk dalam hidup kalian. Karena Muhammad tidak mengajak kecuali pada akhlak yang mulia saja. Karena turunnya surah An-Nahl ayat 90 ini. Jadi subhanallah, kita tidak pernah tahu teman-teman sekalian, dari perkataan kita yang mana, ya, dari kalimat yang mana, dari kata yang mana, dari ayat yang mana yang kita sampaikan, dari hadis mana yang kita sampaikan, dari kisah mana yang kita sampaikan kepada orang, menjadi penyebab hidayahnya. Jadi sampaikan saja. Tugas kita menyampaikan, ya. Dakwah ini, garis bawah ya, tujuannya, targetnya adalah penyampaian, bukan penerimaan. Kapan setiap orang di antara kita berdakwah, dia ingin diterima, ini sulit. Karena kapan ditolak, dia akan sakit hati. Dia akan putus asa dan dia akan berhentikan dakwanya. Tapi lihat bagaimana baginda Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Selalu saja beliau semangat untuk menyampaikan agama ini karena targetnya penyampaian. Bahkan di satu orang sering kali berulang-ulang beliau mengajaknya untuk masuk Islam. Jadi berulang-ulang mengajak orang yang belum pergi ke masjid, berulang-ulang mengajak orang yang belum pakai hijab, berulang-ulang mengajak orang yang dari minum khamar, dari berbuat zina untuk berhenti. Dari perbuatan tersebut adalah bagian daripada dakwah Islam itu sendiri. Uthman bin Abi Mad'un juga mendatangi sepupunya Al-Walid bin Mughirah. Tentu Al-Walid bin Mughirah tidak masuk Islam ya. Tapi orang ini punya kedudukan tinggi. Ayahnya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah ini pada saat turun surah An-Nahl ayat 90 langsung Uthman mendatangi dia. Karena ini sepupunya sangat dekat dengan dia. Walaupun setelah masuk Islam, termasuk Al-Walid ini banyak mengganggu sepupunya, menggoda dia untuk supaya meninggalkan kembali agama Islam. Tapi dia membacakan ayat ini kepada Al-Walid. Lalu Al-Walid mengucapkan kata-kata yang masyhur yang akhirnya dinukil selalu dalam buku-buku sejarah Islam. Kurang lebih terjemahnya dia mengatakan, sungguh dalam ayat yang baru kamu bacakan, ayat itu, ya, kata Al-Walid kepada Uthman,
ada kemanisan dan keindahan yang sempurna. Tertinggi sekali atau keindahannya sampai pada puncaknya. Dan puncaknya pun berbuah, berhasil. Artinya kalau disampaikan pada orang, orang kan langsung bisa faham dan mudah memahami kalau ini perkataan baik. Ini bukan ucapan manusia. Kalaupun itu ucapan Muhammad, alangkah sempurnanya ucapan Muhammad itu. Dan itu kalau ucapan Tuhannya Muhammad, maka alangkah sempurnanya Tuhan Muhammad itu. Jadi ini upaya Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu di awal masuk Islam. Begitu dia syahadat, masih belum masuk iman dalam hatinya, makanya biasa orang dikatakan mu'allaf, tapi begitu membaca firman Allah SWT atau turun padanya, atau disampaikan padanya surah An-Nahl ayat 90, maka dia pun langsung mendakwakan setelah masuk iman dalam hatinya. Sahabat yang mulia ini adalah termasuk sahabat yang hijrah ke Habasyah 2 kali. Jadi ada di antara sahabat hijrah sekali, tapi ada di antara sahabat yang hijrah 2 kali ke Habasyah. Jadi Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu hijrah, dapat pahala hijrah 3 kali. 2 kali hijrah Habasyah dan 1 kali hijrah ke Madinah. Dan ini punya keutamaan sendiri, kita bahas insyaallah. Seperti biasa di bahasan sahabat ini kita akan sebutkan manaqibnya, keutamaan sahabat ini setelah menjelaskan dulu kisahnya. Kemudian baru kita masuk ke ad-durus wal ibar atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Dan dia termasuk orang yang telah mengharamkan untuk dirinya khamr sebelum masuk Islam. Karena khamr di saat itu betul-betul seperti menjadi air putih bagi masyarakat Mekah. Ya. Tidak ada hari tanpa khamr. Semuanya minum khamr. Dari pagi sampai malam mereka minum khamr. Kecuali sebagian orang yang Allah SWT selamatkan. Tentu Nabi SAW, Abu Bakar, Ali. Ini sahabat-sahabat yang tidak pernah sentuh khamr. Tapi ada sahabat yang tersentuh khamr seperti kisah Umar bin Khattab yang pernah kita sampaikan. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain memang menjadikan khamr itu sebagai minuman mereka. Nanti akan kita jelaskan dalam pelajaran yang kita ambil insyaAllah. Tahapan pengharaman khamr itu sendiri. Karena memang di saat itu luar biasa khamr. Menjadi minuman yang biasa. Kalau tiba-tiba langsung turun pengharaman mungkin orang tidak akan terima. Tapi Utsman bin Mad'un punya satu statement yang menarik. Kenapa dia tinggalkan khamr? Karena dia lihat biasa orang kalau mabuk, dia lupa diri, ngomong ngelantur, bahkan banyak pelanggaran yang dia lakukan. Mungkin tadinya dia tidak mau membunuh, bisa membunuh, tidak mau memerkosa, bisa memerkosa. Banyak yang dilakukan dengan orang yang kondisi mabuk. Bagi teman-teman yang pegang bukunya di halaman 324 itu ada penyebutan statement menarik tentang Utsman radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan pada saat menolak khamr, beliau bilang, aku tidak akan meminum sesuatu yang menghilangkan akalku dan membuat orang yang lebih rendah dariku menertawakanku. Orang kalau mabuk, walaupun dia punya bawahan-bawahan, misalnya dia seorang pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan, maka mungkin dalam kondisi mabuk, teler, dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan, dia ngelantur, dia ketawa sendiri, ditertawakan oleh orang bawahan dia. Maka beliau mengatakan, saya tidak ingin itu terjadi pada saya. Hilang akalku dan ditertawakan oleh orang yang lebih rendah daripada aku. Serta ini yang mungkin sering terjadi mungkin di Mekah, orang kalau dalam kondisi mabuk sering kali terjadi transaksi atau akad. Dia tidak sadar tentang apa yang terjadi karena mabuknya. Dan orang yang menjadikan khamr ya, mungkin sekarang di beberapa negara orang non-muslim sudah biasa. Masuk rumahnya minum segelas whisky atau minuman khamr, ketemu sama temannya, minum itu, masuk di bar, minum itu, selalu setiap hari. Orang seperti ini, sering kali dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Karena rutinitas pengaruh khamr itu pada dirinya. Maka dia mengatakan, serta mendorongku untuk menikahkan anak perempuanku kepada orang yang tidak aku inginkan. Jadi ternyata orang dalam kondisi mabuk pun, kalau dia karena rutin minum, bukan orang yang sesekali minum, dia rutin, karena itu rutin orang minum, maka dia bisa saja orang melamar, dia main iyakan aja. Bahkan ada orang yang menjual rumahnya yang sangat mewah di Mekah hanya dengan seteguk khamr, karena dia ketagihan. Dan seterusnya. Dan dia termasuk sahabat yang ikut di perang Badar tentunya, dan ini punya kedudukan tersendiri orang yang ikut di perang Badar, ya. Dan walaupun dia meninggal setelah Badar sebelum perang Uhud, dan dia bukan mati syahid di medan perang, tapi dia ikut Badar lalu setelah pulang dia sakit, dia meninggal dunia, tapi sudah cukup dia masuk Islam di awal fase Mekah, dia mendakwakan Islam di awal-awalnya, kemudian dia juga mengikuti Badar. Ini sudah cukup menggabungkan keumuliaan dan keutamaan yang sangat banyak pada diri sahabat ini. Beliau hijrah ke Habasyah, ada rincian sedikit di buku kita. Hijrah di Habasyah ini disebabkan karena Ibnu Ishaq sebutkan. Kenapa sahabat-sahabat Nabi
disuruh atau diperintahkan oleh Nabi SAW untuk hijrah ke Habasyah. Kenapa Ethiopia atau Habasyah yang dipilih pada saat itu? Ibnu Ishaq menyebutkan, tak kala Rasulullah SAW melihat cobaan yang menimpa para sahabatnya, beliau sendiri dalam keadaan selamat dan terhindar dari gangguan-gangguan tersebut karena kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga berkat perlindungan pamannya Abu Talib. Sementara beliau tidak mampu mencegah cobaan yang menimpa mereka. Ya, tidak bisa membela mereka, sahabat-sahabat atau orang muslimin yang sedang disiksa. Maka berkatalah beliau kepada para sahabat, kiranya kalian berangkat saja ke Habasyah, sebab di sana ada seorang raja yang tidak pernah seorang pun terzalimi di sisinya. Jadi terkenal dengan keadilannya. Ia adalah bumi kejujuran, hingga Allah memberikan kemudahan bagi kalian dari apa yang kini telah menimpa kalian. Maka pada saat itu, tentu ini disebutkan Ibnu Ishaq dalam bukunya ya, yang masyhur, ya buku tentang Sirah Nabawi, dan juga Ibnu Katsir sebutkan dalam kitab Al-Bidayah jilid 3 halaman 26. Ketika itu berangkatlah kaum muslimin dari kalangan sahabat Nabi ke bumi Habasyah untuk menghindari cobaan dan juga membawa pergi agama mereka. Ya. Dan hijrah ini pertama kali terjadi di masa kenabian Nabi SAW. Dan di saat itu pemimpin mereka adalah Uthman bin Mad'un. Walaupun ada beberapa buku juga menyebutkan pemimpin mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jadi bukan mustahil kedua sahabat ini ditunjuk menjadi pemimpin para sahabat pada saat safar di sana. Dan tentu tidak mungkin dipilih sebagai pemimpin kecuali dianggap orangnya dewasa, bijaksana, dan juga bisa menjawab perkara-perkara Islam kalau ditanyakan. Ia duduk pada saat itu sambil mengenang pada saat tiba di Ethiopia, melihat bagaimana muslimin disambut oleh raja, karena ada penyampaian ya Nabi SAW kepada Najasyi surat permohonan agar menerima muslimin, dan akhirnya diterima. Diterimalah muslimin di sana dan mereka beribadah dengan sangat tenang. Tidak ada yang berani ganggu, tidak ada yang peduli dengan mereka. Maksudnya mengganggu mereka lah. Peduli sini maksudnya adalah mengganggu ya. Maksudnya sering menyakiti segala macam seperti kasus di Mekah. Maka Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu mengingat dan mengenang bagaimana dulu di Mekah mereka sulit sekali untuk melakukan ibadah, dan dia juga menyayangkan sepupunya sendiri ya. Al-Walid ikut mengganggu dia, begitu juga dengan ada orang lain ya yang sangat terkenal suka mengganggu muslimin, Umayyah bin Khalaf, ya majikannya Bilal, ya, yang kita juga sudah ceritakan di masa Bilal ya, atau di kasus Bilal dulu radhiyallahu anhu, bagaimana dia pun terbunuh di Badar di tangan Bilal dan beberapa sahabat. Kaum Muhajirin intinya tinggal di sana dengan sangat tenang. Cuman saja ada satu kejadian setelah mereka tinggal beberapa saat di Habasyah. Di Mekah turun firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Najm ayat 57 sampai 62. Waktu itu turun kepada Nabi SAW surah An-Najm ayat 57 sampai 62, kurang lebih bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, azifatil azifa laisa laha min dunillahi kashifa afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'buduh. Yang artinya telah dekat terjadinya kiamat. Dan pada saat turun Nabi SAW bacakan ini di depan Ka'bah, di depan orang Quraisy dibacakan. Azifatil azifah. Telah dekat kiamat hai Quraisy. Seakan-akan begitu. Tapi ayatnya setelah terlihat telah dekat hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkannya, tidak memikirkan masalah kiamat itu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah dia. Karena ada kalimat fasjudu lillahi wa'budu. Maka Nabi SAW setelah baca ayat ini dengan suara keras, sahabat-sahabat mendengarkan, orang Quraisy mendengarkan, beliau sujud depan Ka'bah. Maka semua sahabat ikut sujud, karena ada perintah sujud dalam ayat ini. Uniknya di saat itu, seluruh Mekah sujud, termasuk orang-orang kafirnya, semua sujud. Ya, ada di antara mereka bahkan tidak tahu kenapa sujud. Ya, karena memang mereka setelah mengangkat kepala mereka dari sujud, mereka tidak tahu kenapa sujud. Ada di antara mereka tidak bisa sujud karena tuanya dan sakit, maka dia ambil tanah Mekah di sekitar Ka'bah, ditaruh di kepalanya, dia mengatakan ini cukup mewakiliku, aku tetap mau sujud. Gara-gara ini tersebar berita kalau satu Mekah sudah masuk Islam karena sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sahabat saking semangatnya, dia mengirim informasi ke Habasyah, ke Ethiopia. Kalau Quraisy sudah masuk Islam, pulanglah, untuk apa di negeri orang gitu. Pulang serentak sahabat-sahabat tersebut.
Zaman itu orang tidak punya telepon, alat komunikasi seperti kita sekarang sehingga mudah memberitahukan. Jadi begitu sampai berita, untuk menginformasikan lagi kalau itu berita tidak benar, butuh 1 bulan lagi perjalanan. Jadi mereka sudah balik. Begitu mereka tiba di dekat Mekah, sudah dekat dengan pintu gerbang Mekah, ada yang sampaikan kepada mereka berita kalau itu tidak benar. Bukan tidak benarnya maksudnya bukan turun ayatnya, tapi Quraisy masuk Islam. Mereka tidak masuk Islam. Mereka cuma ikut sujud saja. Akhirnya para sahabat pun menahan diri untuk masuk karena mereka akan disiksa. Ya. Kecuali ada yang di antara mereka yang tokoh-tokoh masyarakat yang punya kedudukan. Karena dijamin oleh para tokoh Quraisy. Di antaranya ya, Utsman bin Mad'un ini. Karena sepupu dia, ya, Al-Walid ibn Mughirah, melindungi dia. Awalnya begitu. Melindungi dia. Maka masuklah dia ke Mekah, tidak ada yang ganggu. Karena dia tokoh Quraisy gitu kan. Orang-orang Quraisy ini hanya ganggu budak-budak, orang-orang yang miskin, yang dianggap memang tidak punya kekuatan, kesempatan mereka siksa, mereka bunuh, mereka ambil hartanya, seperti itulah. Tapi ada satu kejadian unik. Setelah itu, Utsman bin Mad'un masuk di Mekah, dia hidup seperti biasa, kemana-mana dia pergi selalu aman, karena orang semua tahu yang jamin dia adalah Al-Walid ibn Mughirah. Dan di masa itu, kalau ada seseorang menjamin orang lain, dia iklankan di dekat Ka'bah. Saya Al-Walid ibn Mughirah menjamin ya Utsman bin Mad'un, maka jangan ada yang ganggu dia, karena menyakiti dia berarti menyakitiku dan sukuku. Jadi berhadapan dengan orang banyak, makanya orang-orang tidak berani ganggu, gitu kan? Nabi SAW juga sama dibela oleh Abu Thalib dan sukunya, ya, dan seterusnya. Tapi Utsman ini terganggu. Kenapa? Dia aman sementara di tengah-tengah dia. Setiap hari dia jalan ke pasar, kalau dia pergi ke rumahnya, dia pergi ke majelis orang Quraisy, di sana ada orang disiksa. Yang semua disiksa ini muslimin. Yang disiksa ini muslimin. Maka dia pun terganggu dengan itu. Dia mengatakan, bagaimana bisa saya dengan tenang jalan seperti ini sementara saudara-saudara saya seiman diganggu, disiksa. Dia datangi Al-Walid ibn Mughirah, lalu dia mengatakan, wahai Al-Walid, sungguh aku terima kasih dengan perlindungan, tapi aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Aku akan kembalikan. Dan aku tidak ingin perlindungan kecuali dari Allah. Kata Al-Walid ibn Mughirah, wahai saudaraku, sepupunya ini, wahai saudaraku, kenapa kau tidak pakai saja perlindungan ini daripada kamu diganggu nanti? Dia bilang tidak, saya tidak butuh kecuali dari Allah saja, kata Utsman. Kemudian Al-Walid mengatakan, kalau begitu kita kembali iklanin lagi dekat Ka'bah, supaya orang-orang tahu kamu berlepas diri dari perlindungan saya. Dia bilang, baik, silakan. Pergilah mereka berdua ke sana. Lalu Al-Walid mengatakan, disebutkan di halaman 327 itu ya, Utsman bin Mad'un berkata, lalu kami berangkat, kemudian pergi hingga sampai ke Masjid Haram, maksudnya di Mekah, Ka'bah. Lalu berkata Al-Walid, ini Utsman telah datang untuk mengembalikan jaminan perlindungan yang telah aku berikan kepadanya. Lalu Utsman menjawab, iya benar, aku telah mendapatinya sebagai orang yang setia. Nah ini sikap seorang muslim ya. Kalau ada orang pernah berbuat baik pada kita, walaupun orang non-muslim, kita harus selalu mengenang kebaikan tersebut. Selalu mengenang kebaikannya. Jangan kenang keburukan orang, kebaikan orang. Sampai Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, kalau ada orang mengingatkan satu aibku, aku akan kenang dan berterima kasih pada dia seumur hidupku. Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, aku akan terus mengabdi pada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf, bukan satu kata. Bagaimana mereka meletakkan diri untuk selalu menilai kebaikan orang. Nah, ini penting sekali. Ya. Karena banyak orang subhanallah tertutupi semua kebaikan orang pada diri dia hanya dengan satu kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini tidak boleh kita lakukan. Sebagai seorang muslim kita harus mengenang kebaikan-kebaikan tersebut. Di sini walaupun Al-Walid ibn Mughirah seorang yang kafir, tapi karena memberikan jaminan, perhatikan perkataan Utsman. Iya benar, aku telah mendapatinya, maksudnya Al-Walid ini sebagai orang yang setia. Betul dia memberikan perlindungan dan pemberi jaminan perlindungan yang mulia. Akan tetapi aku tidak ingin meminta jaminan perlindungan kepada selain Allah. Aku telah mengembalikan kepadanya jaminan perlindungannya untukku. Ya. Kemudian Utsman berpaling, ya. Lalu kemudian bubarlah maksudnya. Lalu Utsman duduk di satu majelis semua tokoh-tokoh Quraisy. Di situ ada satu orang namanya Labib bin Rabi'ah. Orang ini suka lantunkan syair. Salah satu tokoh Quraisy juga. Dia pada saat lagi duduk biasa sering melantunkan syair dan dipuji-puji oleh Quraisy. Belum pernah pada saat itu ada orang yang menyalahkan dia. Di antara syair dia sempat mengatakan, ya, syairnya, bukankah setiap sesuatu itu selain Allah adalah batil? Potongan syair pertama.
Maka langsung Uthman menimpali mengatakan benar. Berarti ini asas akidahnya harusnya. Jadi orang-orang Mekah itu meyakini yang menciptakan Ka'bah Allah, pemilik Ka'bah Allah. Mereka yakin di sini pun ada Nabi Ibrahim, tapi mereka menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka masih mendatangi 360 berhala di sekitar Ka'bah untuk mereka jadikan perantara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan mereka adalah orang-orang musyrik yang mempartnerkan Allah dengan makhluk gitu. Lalu dia mengatakan di syair keduanya, dan setiap kenikmatan sudah pasti sirna. Maka di sini Utsman bantah, mengatakan tidak, engkau keliru, karena kenikmatan surga tidak akan pernah sirna. Rupanya Labib tersinggung dengan ini. Lalu Labib mengatakan, wahai Quraisy, demi Allah, sesungguhnya teman duduk kalian ini, maksudnya dirinya dia, belum pernah dipermalukan atau disakiti seperti ini. Ya, kenapa kok bisa, sejak kapan berubah ini? Biasanya dia kalau lantunkan apa-apa, semua pada puji, semua sorak-sorak gitu. Lalu ada satu orang berdiri, tapi dalam riwayatnya tidak disebutkan siapa. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya orang ini ditunjuk Utsman bin Mad'un. Orang bodoh. Tidak usah dihiraukan perkataannya. Dia bersama dengan orang-orang bodoh telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Maka Utsman marah. Utsman balas. Terjadi pertengkaran antara Utsman dengan orang tersebut sampai akhirnya orang itu datang dan memukul mata Utsman sehingga dalam riwayat ini dikatakan menghijau. Jadi memar. Lalu Al-Walid waktu itu hadir situ. Sepupunya lihat. Dia mengatakan, demi Allah wahai putra saudaraku, sesungguhnya apa yang menimpa matamu itu tidak perlu terjadi. Ya, karena sebelumnya kau berada dalam jaminan yang kuat. Tidak berani orang ini akan tampar kamu kalau seandainya kamu tetap dalam jaminanku tadi. Tapi Utsman dengan keimanannya menjawab luar biasa. Ya, karena memang niat dia awal dia tidak mau kalau yang lainnya disiksa dia tidak terlibat. Maka dia pun mengatakan sebaliknya, demi Allah, sesungguhnya sebelah mataku yang sehat ini, jadi matanya yang satu memar, yang satunya ya, yang belum memar dia mengatakan, sesungguhnya mataku yang sebelah ini membutuhkan apa yang dialami oleh pasangannya dalam membela agama Allah. Gak masalah. Satu lagi ini butuh ditonjok lagi. Memar lagi gak masalah. Lebih untuk membela agama Allah. Karena tadi perkataan orang ini salah gitu kan. Dan sesungguhnya aku berada di bawah jaminan keamanan zat Allah yang lebih mulia dan lebih kuasa darimu wahai Al-Walid atau wahai Abdus Syams. Ini julukannya Al-Walid. Al-Walid berkata kepadanya, kemarilah wahai putra saudaraku, ambillah kembali jaminan perlindungan dariku. Maka Utsman mengatakan tidak. Jadi begitu luar biasanya akidahnya sampai dia tidak mau menerima jaminan. Tentu setelah itu tidak ada yang mengganggu dia lagi. Tetap aja orang-orang segan dengan dia karena dia adalah tokoh masyarakat. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana dia siap untuk berkorban bersama para muslimin gitu kan, dan membela kebenaran. Kalau pernah juga dengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu awal masuk Islam, dia datang. Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kurus sekali. Ya. Sampai dia pernah di kota Madinah naik ke atas sebuah pohon kurma, ditiup angin ya. Bajunya tersingkap dua betisnya dan kecil sekali. Saking kecilnya ada beberapa sahabat ketawa. Menertawakan kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tertawakan kedua betisnya Ibnu Mas'ud demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, sesungguhnya dua betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat timbangan amal daripada gunung Uhud, gitu kan? Abdullah bin Mas'ud orang miskin di Mekah, tidak punya kedudukan, tapi beliau pada saat pertama menerima untuk belajar Islam dan punya ayat Al-Quran, langsung datang dekat Ka'bah. Ya, kemudian melantunkan ayat-ayat dengan suara besar. Karena beliau tahu ini bahasa Arab dan ini Quraisy faham ayat-ayat ini sebenarnya. Maka pada saat itu dia digebukin ya, sampai luka-luka. Lalu dia ketemu dengan Nabi SAW. Nabi tanya kenapa? Saya telah membacakan ayat. Kata Nabi SAW, hentikan saja. Tidak usah dipaksakan. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau seandainya Anda perintahkan, saya akan ulangi lagi besok. Gak apa-apa digebukin. Ya, itu luar biasa. Umar bin Khattab yang pernah kita sampaikan, begitu masuk Islam, karena dia tokoh Quraisy yang sangat kuat, orang semua takut sama dia, terus dia lihat orang-orang disiksa. Ini kenapa saudara-saudara muslim disiksa ini? Saya juga harus disiksa. Lalu dia datang dekatnya orang-orang Quraisy, lalu dia bacakan ayat. Dengan suara keras, sambil menghadap ke orang ini, suara keras, hadap orang ini, tokoh-tokoh Quraisy. Mereka akhirnya sakit hati, ya, mereka terganggu. Ada yang berdiri, sepakat nih, harus kita keroyokin Umar. Tidak bisa sendiri, karena Umar kuat. Berdiri 10-15 orang berantem sama Umar dari pagi sampai sore. Ya. Begitu Umar capek, Umar tangkap satu orang, tokohnya mereka ditusuk matanya. Kata Umar, kalau kau tidak suruh mereka berhenti, matamu saya congkel. Gitu kan. Orang itu mengatakan, lepaskan, Umar sudah gila, berhenti.
Besok Umar datang lagi, baca lagi, tepatnya orang-orang itu, keroyok lagi, 10-15 orang berantem, sudah capek, tangkap satu orang, jatuhin, tusuk matanya. Kalau kau tidak berhentikan mereka, saya cungkil matamu. Begitu terus sampai hari ketiga, hari keempat tidak ada lagi yang berani sama Umar. Tapi bagaimana para sahabat begitu luar biasa mereka ingin mendakwakan Islam. Kenapa antum dengan AC sekarang, dengan perlengkapan luar biasa masih tidak mau berdakwah? Share aja di HP nggak mau. Itu luar biasa. Padahal bisa saja dengan satu share kita sebuah pesan yang baik, tapi tentu diteliti dulu ya kebenarannya. Itu mungkin saja ada orang yang dapat hidayah. Kita tidak pernah tahu. Dan kata Nabi SAW, siapa yang menjadi penyebab hidayah seseorang, maka dia akan mendapatkan lebih baik daripada unta merah, gitu kan? Artinya sebuah ya hal yang paling berharga di dunia, maka di akhirat dia akan dapat lebih baik. Belum lagi setiap amal solehnya orang itu kita akan panen pahalanya. Baik, kemudian selanjutnya tibalah masa di mana hijrah ke Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, dan di saat itu mulailah Utsman juga termasuk ikut hijrah ke Madinah. Namun pada saat itu subhanallah ada satu hal. Ya, begitu dia tiba di Madinah, dia menikah dengan Khawla binti Hakim radhiyallahu anha. Setelah menikah, karena dia melihat ketentraman yang luar biasa, semua hampir satu kota Madinah muslimin, 90%-nya, sisanya orang Yahudi, beberapa orang munafik, umumnya semua masuk Islam pada saat itu, dua suku besar, ya. Maksudnya di antara orang-orang asli Madinah ya, orang-orang Yahudi memang ada, tapi maksud saya 90% dari orang-orang asli Madinah, dari Aus dan Khazraj. Dia merasa tentram, nyaman. Nabi SAW ada di depan mata, bebas menyampaikan pengajian beliau, wahyu. Muslimin sudah membentuk pasukan, bisa berperang. Di perang Badar menang lagi lawan orang-orang Quraisy. Turun malaikat, banyak kesaksian pada saat itu. Di antara orang-orang Quraisy menyaksikan, mengatakan, ya saya melihat di antara pasukan muslimin orang-orang yang berjubah putih dan berbadan kekar gitu kan. Mereka tidak tahu. Ada di antara sahabat mengatakan, ada orang Quraisy saya kejar ingin menebas lehernya, belum sampai pedang saya sudah terpenggal lehernya. Dan Nabi SAW bilang pada saat itu, siapapun yang ingin, apakah kalian ingin melihat bedanya korban kalian dengan korban para malaikat? Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian lihat jari-jari mereka terpotong, musuh-musuh itu, dan ada luka bakar dan leher mereka terpenggal dan juga ada luka bakar, itulah korban para malaikat. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, fadribu ya kulla banan, pegal leher-leher mereka. Allah perintahkan kepada para malaikat. Ringkas cerita, dia saksikan semua itu. Maka muncul perasaan Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu untuk menjadi orang yang zuhud, tetapi dia masuk ke dalam satu bab namanya rahbani. Ini istilah rahbani ini digunakan oleh sebagian orang-orang agama Nasrani yang mereka pada saat mau dekatkan diri ke agama, sudah mereka tidak menikah, mereka tidak mau urus dunia lagi, gitu ya. Nah ini sebagian orang memahami makna zuhud dalam Islam seperti itu, tapi ini keliru. Sempat Utsman bin Mad'un terfikir itu. Akhirnya dia tidak kumpul sama istrinya, setiap hari dia puasa, malam hari juga dia sholat malam, dia nggak kumpul. Istrinya mengeluh. Khawla binti Hakim radhiyallahu datang kepada Aisyah dan menyampaikan itu. Kalau Utsman bin Mad'un ini benar-benar setelah nikah sama saya, nggak ada interaksi suami istri. Ngobrol aja jarang. Semua isinya setiap hari puasa, dulu di masjid nunggu, sholat dari sholat. Malamnya tidak pernah tidur, sholat malam. Ini juga terjadi pada Abu Darda ya, yang pernah kita sampaikan kisahnya. Tapi ini cerita Utsman unik itu. Pada saat dia selesai mendapatkan itu, sampai kondisinya dia kelihatan kusut sekali. Khawla pun begitu. Karena Utsman bin Mad'un ajak dia, ayo kamu sholat sama saya, ayo puasa sama saya. Dia merasa terganggu. Dia tidak bisa ikutin ya bagaimana level ibadahnya si suaminya ini. Setelah dia mengeluh, maka Nabi SAW memanggil Utsman, lalu menjelaskan statement yang masyhur dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dan diriwayatkan juga oleh Abdul Razzaq. Ya. Dan ini dinilai sahih tentunya oleh Syekh Al-Arnaud, mengatakan semua perawinya thiqah, ya terpercaya. Di halaman 329 itu ya. Nabi SAW menemui Utsman sambil mengatakan, ya Utsman, innar rahbaniyata la tuqtab alaina, ama laka fiyya uswah, wa wallahi inna akhsyakum lillahi wa ahfadhakum lihududihi la ana. Artinya, wahai Utsman, sungguhnya kehidupan ala rahib itu, mau menyendiri, ibadah, tidak mau kenal dunia, tidak mau menikah, ya, tidak diwajibkan. Tidak ada perintah dalam agama kita seperti itu. Tidakkah engkau menjadikan aku sebagai teladan, suri tauladan?
Demi Allah, hai Utsman, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling menjaga hukum-hukum Allah di antara kalian adalah aku. Seakan-akan Nabi ingin menyampaikan, saya menikah kok. Kamu harus contohi saya. Saya juga tidur malam hari, kemudian saya sholat malam. Kamu juga harus contohi saya. Saya juga puasa, tapi saya berbuka puasa, tidak tiap hari puasa. Gitu kan? Dan seterusnya. Ada satu statement yang menarik di sini. Setelah saya telusuri buku kita ini, ada penyampaian di halaman 329 ya, di paragraf paling terakhir, Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in mengatakan, aku mendengarkan Sa'ad, ya. Saya tidak tahu di sini apakah Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, karena beberapa sahabat punya bernama Sa'ad ya. Yang jelas saya mendengarkan Sa'ad berkata, dia bilang, Rasulullah SAW telah menolak sikap dan perbuatan Utsman bin Mad'un dalam tabattul. Maksudnya tabattul itu terus-terus ibadah tidak putus-putus. Tiap hari puasa, tiap hari sholat malam. Pokoknya tidur, makan, ini interaksi sama biologi sama istri, dagang di pasar gak penting. Pokoknya selalu ibadah saja. Tapi melampaui batas gitu. Dia sudah tidak memberikan lagi hak istrinya, tidak memberikan hak tubuhnya untuk istirahat gitu ya. Dia mengatakan, kalau Nabi Rasulullah SAW menolak sifat tabattulnya atau terus-menerus ibadah dari Utsman bin Mad'un. Andai kata beliau mengizinkannya, kata Sa'ad, niscaya kami semua akan mengebiri diri kami. Ya, fasaktomi, maksudnya dia, kalau memang Nabi bilang, oh nggak apa-apa Utsman lakukan, pasti kami semua akan kebiri. Udah nggak butuh perempuan, nggak butuh ibadah, nggak butuh yang lain. Sudah kita puasa, kita sholat, kita terapkan itu. Tapi karena Nabi SAW tidak setujui, maka akhirnya para sahabat tidak mengikuti contoh dari Utsman. Bahkan Utsman pun meninggalkan dan mengubah pola beliau radhiyallahu anhu. Ya, nanti kita jelaskan insyaAllah dalam Ad-Durus wal Ibar atau pelajaran yang bisa kita ambil. Baik, di penutupan di sini dalam kisah beliau saatnya untuk pergi setelah panjang melalui fase masuk Islam di Mekah, karena beliau termasuk orang-orang yang awal sekali Nabi SAW tawarkan Islam. Di antara belasan nama sahabat as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam itu disebutkan Utsman bin Mad'un ya. Di fase-fase awal masuk Islamnya Abu Bakar, Khadijah, itu Utsman bin Mad'un juga masuk Islam. Akhirnya dia pun sakit di atas ranjangnya dan meninggal dunia pada saat itu. Dan pada saat meninggal sempat ada seorang wanita, Ummu Ala radhiyallahu anha, karena dia mengenal Utsman, mengenal juga istrinya Khawlah, maka dia mengatakan pada saat melihat jenazahnya, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Sa'ib, persaksianku atasmu, Allah telah memuliakanmu. Dia bilang, saya bersaksi kau pasti mulia, karena semasa hidup ditahu bagaimana baiknya orang ini gitu. Maka Nabi SAW bertanya kepada Ummu Ala, bagaimana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakannya? Aku menjawab, aku tidak tahu, ayahku dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Kalau tidak demikian lantas siapa? Ya, maksudnya kalau orang seperti ini tidak layak untuk kita katakan dia telah Allah muliakan, hidup dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Islam, lalu bagaimana? Maka Nabi SAW bersabda dalam sabdanya yang masyhur diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, amma huwa faqad ja'ahu wallahi al-yaqin. Wallahi inni la arju lahu al-khaira wa ma adri wallahi wa ana Rasulullah ma yuf'alu bih. Adapun dia, ini Utsman yang tadi baru kamu berikan kesaksian, demi Allah kematian telah datang menjemputnya, dan demi Allah sungguh aku berharap kebaikan baginya. Aku pun berharap itu. Ya. Dan demi Allah aku tidak tahu apa yang akan diperlakukan terhadap diriku, padahal aku adalah seorang utusan Allah. Maksudnya sekarang aku masih hidup, tapi aku tidak tahu ke depannya apakah aku akan seperti Utsman ini meninggal dalam keadaan Islam. Jadi Nabi SAW bukan berarti tidak meyakini tentang janji Allah SWT, tapi beliau seperti mengingatkan umatnya, hati-hati, tetap pertahankan Islam itu sampai meninggal nantinya. Di malam harinya, Ummu Ala mimpi. Melihat dalam mimpinya, dia bilang, ya, aku pun melihat dalam mimpi Utsman memiliki sumber air yang mengalir dengan deras. Maka aku tanyakan kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan itu adalah pahala amalannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Ahmad. Pada saat itu pun ada kemuliaan tambahan karena Nabi SAW pada saat melihat jenazahnya yang sempat memeluknya, mengecup keningnya, dan juga ya ada dalam beberapa riwayat lain mengecup pipinya, mencium pipinya Utsman dan meneteskan air mata di pipi Utsman radhiyallahu anhu. Dan ini kedudukan tersendiri sambil beliau ya mengatakan zahabta walam talabbas minha bisyai.
engkau telah pergi, maksudnya menuju ke akhirat, tanpa tercemar sedikit pun dari perhiasan dunia. Jadi Nabi SAW memberikan kesaksian luar biasa dari sahabat yang mulia. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Juga pada saat dikuburkan jenazahnya, diriwayatkan dari Al-Muttalib bin Abdullah yang mengatakan, tak kala Nabi SAW menguburkan Uthman bin Mad'un, dan ini juga keutamaan sendiri, Nabi SAW turun tangan sendiri menguburkannya. Beliau berkata kepada seseorang, tolong bawa kemari batu besar itu, lalu letakkan di kuburan saudaraku ini, agar aku bisa mengenali dengan tanda itu. Dari sini diambil pelajaran bolehnya meletakkan batu di bagian kepala atau bagian kaki dari, kepala dan kaki dari kuburan gitu kan. Tapi tanpa tulisan yang disebutkan dalam hadis. Dia cuma batu saja sebagai tanda. Lalu orang itu tidak mampu mengangkat batu tersebut. Maka Nabi SAW pergi mengangkat batu itu sendirian. Dan kata Al-Muttalib bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku melihat sendiri putih keluar lengan Rasulullah SAW ketika beliau mengangkat batu tersebut. Jadi saking tingginya diangkat batu itu sampai kedua ya putih lengan beliau terlihat SAW. Dan hingga dia meletakkan di kuburan Uthman batu tersebut. Dan beliau SAW mengatakan, sesungguhnya aku akan mengubur kerabat-kerabat dekatku di sekitar kuburan ini. Maksudnya di sekitar kuburan Uthman radhiyallahu anhu. Dan tak kala putri Nabi SAW wafat, ya, maka Nabi SAW berkata, Al-hiki bisalafinal khair Uthman bin Mad'un. Susullah pendahulumu yang baik, yaitu Uthman bin Mad'un. Ya, kenapa Uthman bin Mad'un disebutkan? Karena beliau adalah sahabat yang pertama dikuburkan di Al-Baqi. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar. Nah, ini kurang lebih sesi pertama kita. Kita kan bagi 3 sesi ya. Biasa tablik akbar kita ini. Ada sesi tentang penjelasan kisah sahabat ini dulu. Kemudian kita akan masuk insya Allah sebentar lagi di poin yang kedua. Sesi kedua itu masalah manaqib. Poin-poin saja tentang keutamaan sahabat ini. Kemudian kita akan masuk poin yang terpenting adalah masalah pelajaran yang bisa kita ambil. Dan insya Allah kedepannya kita akan bahas Abu Darda radhiyallahu anhu sesuai dengan urutan yang ada di buku kita tentunya. Baik, kita masuk ke manaqibnya atau keutamaan sahabat ini. Yang pertama dia termasuk as-sabiqun al-awwalun. Artinya orang-orang yang pertama masuk Islam dan ini terpuji ya. Sering saya ucapkan ini. Tidak mudah untuk menjadi as-sabiqun al-awwalun. Nanti kita jelaskan itu di salah satu durus wal ibar. Karena ini selalu terulang sebenarnya tapi kita ingatkan kembali. Kemudian yang kedua adalah dia meninggalkan khamr di masa jahiliyah. Dan ini tidak mudah. Karena di masa itu khamr ya menjadi tradisi dan minuman biasa dalam keseharian. Yang ketiga dia hijrah 3 kali. Hijrah ke Habasyah pertama, kemudian dia datang ke Mekah, lalu habis itu dia hijrah lagi ke Habasyah. Tadi belum sempat kita singgung ya, tapi dia setelah melepaskan jaminan sepupunya Al-Walid ibn Mughirah, dan kemudian dia hidup di Mekah, akhirnya dia kembali ke Habasyah. Jadi kan, dia kembali lagi pada masa hijrah ke Madinah. Kemudian yang keempat, dia ikut serta dalam perang Badr. Ya, ini walaupun cuma disinggung sedikit tadi oleh penulis, dikatakan dia ikut dalam perang Badr di awal-awal bahasan kita, tapi ini sudah cukup untuk mewakili, menjelaskan tentang kedudukan ahli Badr, nanti akan kita paparkan insyaAllah. Yang kelima, dia langsung mendakwahi kaumnya setelah mengetahui Islam, dan dia bersabar dengan gangguan ataupun siksaan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita jelaskan masalah dia matanya dipukul oleh seseorang sampai menghijau ya. Kemudian yang keenam, dia termasuk orang yang zuhud. Artinya orang yang mendahulukan akhirat dari dunia. Yang ketujuh, Nabi SAW telah memberikan kesaksian kepadanya bahwasanya dia orang baik di saat dia wafat. Tadi waktu Ummu Ala berikan kesaksian kemuliaannya, maka Nabi SAW berikan kesaksian dia adalah orang yang baik. Tentu Nabi SAW tidak berikan kesaksian sembarangan seperti ini kecuali memang panduan dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, Nabi SAW menjamin kalau seluruh amal-amal Uthman bin Mad'un diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berita gembira tentunya buat beliau ya, radhiyallahu anhu, setelah menafsirkan mimpi Ummu Ala tadi. Ya. Kemudian yang kesembilan, Nabi SAW menangis ya, atau menangisi jenazahnya. Ini punya kedudukan sendiri. Banyak sahabat meninggal, Nabi tidak tangisi. Tapi menangisnya Nabi SAW ini, di beberapa riwayat disebutkan itu memang karena kedudukan orang itu. Seperti meninggalnya Hamzah di perang Uhud, Nabi SAW menangis gitu kan. Nabi SAW pernah menangis, neteskan air mata pada saat meninggal anaknya Ibrahim. Tapi Nabi tidak menangis di anak-anaknya yang lain. Dalam riwayat tidak disebutkan, itu disebutkan Ibrahim.
Di sini juga Uthman bin Mad'un, Nabi SAW menangis. Ya. Ini menandakan boleh menangis, tapi tidak boleh niyaha. Ya. Tidak boleh orang mukul-mukul badan, jambak rambut, robek baju, ini nggak boleh. Ya. Tapi yang boleh adalah cuma meneteskan air mata, manusiawi, orang merasa sedih di awal saja. Yang ke-10, Nabi SAW memberikan kesaksian kalau dia sama sekali tidak tercemar dengan dunia. Artinya betul-betul dia setelah masuk Islam, udah tujuannya akhirat sampai ajal datang. Yang ke-11, Nabi SAW memiliki kuburan khusus buat beliau. Dan juga Nabi SAW menguburkan atau berjanji akan menguburkan orang-orang kerabat terdekatnya di sekitar kuburan Uthman bin Mad'un. Dan ini juga ada pelajaran sendiri di situ ya. Bagaimana seseorang sebaiknya dikubur di sekitar orang-orang saleh. Ya. Umumnya kuburan muslimin, tapi kalau ada orang yang soleh dekat situ, maka itu lebih baik sebagaimana Nabi SAW gambarkan dalam riwayat tadi sudah kita sampaikan. Kemudian yang ke-12 yang terakhir keutamaan beliau adalah beliau sahabat pertama yang dikubur di Baqi. Ya, dan ini yang kita sebutkan karena Baqi satu-satunya kuburan yang Nabi SAW doakan secara khusus dan punya keutamaan tentunya kuburan ini. Nanti kita jelaskan dan beliau adalah orang yang pertama dikubur di situ. Baik, sisi yang ketiga teman-teman sekalian dari tabligh akbar kita, dan ini menjadi inti bahasan kita selain tadi penjelasan tentang kisah sahabat ini, tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama tentang keutamaan as-sabiqun al-awwalun. Ini selalu harus kita kenang teman-teman sekalian, karena tadi saya sudah bacakan surah Al-Hasyr ayat 100 ya. As-sabiqu was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah janjikan buat mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ya, jadi ini poin yang sangat penting tentang masalah bagaimana as-sabiqun al-awwalun. Tentu khilaf di antara ulama siapa as-sabiqun al-awwalun. Imam Az-Zahabi rahimahullah ya, mengatakan orang yang dimasukkan dalam as-sabiqun al-awwalun adalah orang yang masuk Islam di 3 tahun pertama masa kenabian. 3 tahun pertama di masa kenabian. Uthman bin Mad'un ya, dan kedua saudaranya namanya Qudama dan Abdullah, mereka termasuk orang yang masuk ya di 3 tahun pertama itu. Ya. Tentu sebagian ulama mengatakan sabiqun al-awwalun juga masuk dalamnya adalah ya, belasan orang. Ada yang mengatakan semua fase Mekah masuk dalamnya. Intinya tokoh kita ini adalah masuk di dalam as-sabiqun al-awwalun. Baik, selanjutnya yang kedua adalah beliau meninggalkan khamr ya di masa jahiliyah, dan ini punya keutamaan sendiri ya. Kita sudah tahu bahwasanya dalam Islam khamr diharamkan, tidak boleh tentunya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhir ayat turun tentang pengharaman khamr surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ya. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Yang artinya, hai orang beriman, sungguhnya khamr, minuman keras atau semua yang memabukkan walaupun serbuk kayak narkotika sekarang masuk dalamnya. Kemudian judi ya, kemudian berkorban untuk berhala ya, kayak kita sekarang sesajen ya, kemudian juga mengundi nasib dengan anak panah. Nah, tradisi orang-orang jahiliyah dulu, mereka kalau mau safar mereka suka undi nasib dengan anak panah ya. Kemudian semua itu kata Allah adalah najis dari perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kalian beruntung. Dan sungguhnya syaitan itu ingin menjerumuskan kalian pada permusuhan, pertikaian dalam khamr dan judi, dan menjauhkan kalian dari zikir kepada Allah, mengingat Allah dan juga sholat. Maka apakah kalian tidak berhenti? Pada saat turun ayat ini, semua sahabat yang masih minum khamr waktu itu, karena ini adalah ayat terakhir, nanti kita jelaskan tahapannya pengharaman khamr ya.
melalui 4 tahapan fasenya. Maka pada saat turun ayat ini, ya, karena sudah turun 3 ayat sebelumnya, maka para sahabat mengatakan intahina, intahina. Kami selesai, kami selesai. Lalu kemudian semua kendi-kendi khamr mereka dipecahkan dan seluruh kota Madinah pada saat itu jalannya dibasahi oleh khamr-khamr mereka. Tapi ini dalil dulu kita gunakan tentang pengharaman khamr. Allah SWT larang kita itu. Jadi harus berhenti dari semua ini. Ya, dan yang belum terjerumus jangan coba. Karena sesuatu yang Allah haramkan tujuannya dipelajari dan dijauhi. Bukan dicoba. Tidak usah bilang, oh babi ini haram, saya mau coba dulu rasanya bagaimana. Oh zina itu haram, oh riba itu haram, mencuri itu haram. Misalnya, saya coba dulu, nggak perlu dicoba. Karena kalau coba berarti konsekuensi hukumannya harus tahu. Ada konsekuensi hukum. Jadi nggak usah dicoba, dipelajari untuk dijauhi. Ingat baik-baik itu. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari semua kesalahan ini insyaAllah. Dan amal soleh untuk dipelajari dan diterapkan. Sholat, puasa, zakat, apa saja. Semua dipelajari untuk diterapkan. Dan harus dipaksakan dalam menerapkannya. Nah ini kaidah dasar yang harus kita fahami sama-sama. Baik, pengharaman khamar ini selain dari Al-Ma'idah. Al-Ma'idah tadi 90-91 juga ada dari hadis Nabi SAW yang sahih. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, la'anallahul khamra. Allah melaknat khamar itu sendiri. Semua cairan atau bubuk yang bisa memabukkan orang, ya, mengeluarkan dari akal normalnya namanya khamar. Allah melaknatnya. Wasyaribaha, dan yang meminumnya. Wasaqiyaha, dan yang menuangkan. Ya. Atau yang mengantar. Ya. Wabai'aha, ya. Yang menjualnya. Wamubta'aha, dan yang memesannya. Jadi yang menjual kena laknat, yang memesan kena laknat. Wa'asiraha. Ya. Kalau tadi saqiha itu yang menuangkan, kalau ini asiraha yang mengantar. Ya. Wa mu'tasiraha yang minta diantarkan. Yang mengorder, yang mengantar orderan dan yang minta order. Nah, ini berarti semua juga yang mengantar-ngantarkan ini, ya. Minuman keras yang dipesan semua kena. Ya. Wa hamilaha, dan juga yang membawa itu, ya. Maaf, saya terlewat tadi. Saya ulangi lagi. Allah melaknat khamar, melaknat peminumnya, syaribaha, wasaqiyaha, dan juga yang menuangkan, ya. Kemudian wabai'aha, yang menjual, wa mubta'aha, artinya yang membeli, wa asiraha, yang memeras ini, ya. Wa mu'tasiraha, yang mengambil hasil perasannya. Ini tadi saya keliru terjemahkan, ya. Jadi asiraha yang memeras dan mu'tasiraha yang meminta untuk diperaskan. Wa hamilaha, ini yang mengantar. Wal mahmulata ilaih, dan yang minta untuk dibawakan orderan tersebut. Semua ini kena laknat dari hadis Nabi SAW. Khamr itu awalnya pengharaman, tentu tahapan-tahapannya, ya. Di awal Islam tidak dilarang. Karena tadi saya bilang tradisi orang-orang Arab pada saat itu, terutama Quraisy, mereka minum khamr seperti air putih. Pertama turun surah An-Nahl dulu, surah nomor 16 ayat 67, yang bunyinya, wa min thamaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Ya. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Maksudnya jual beli di situ. Allah belum haramkan. Allah cuma jelaskan. Rupanya kalian biasa mengambil dari kurma dan anggur, kalian buat minuman yang memabukkan. Kalian mabuk-mabuk dengan itu. Dan kalian juga jual beli di situ. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Maksudnya Allah yang telah menciptakan kurma dan anggur itu. Ya. Lalu turun ayat setelahnya, Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 219. Ini tahapan yang kedua. Allah mengatakan, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Al-ayat. Artinya, ditanyakan kepada Muhammad tentang khamr dan juga judi. Katakan, pada keduanya ada dosa yang besar, ada manfaat buat orang. Karena orang minum khamr, dia teler, dia nggak sadar, dia merasa tenang beberapa saat, gitu kan. Ada manfaat yang dia bisa dapatkan. Tapi Allah mengatakan cuma dosanya dan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi di sini belum ada pengharaman. Belum ada pengharaman. Masih Allah jelaskan kalau mudaratnya lebih besar. Orang masih boleh minum khamr, masih boleh pada saat itu. Lalu turun surah An-Nisa,
Surah nomor 4 ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayah yang artinya, hai orang beriman jangan kalian sholat sementara kalian mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Berarti masih boleh mabuk. Tapi sudah mulai masuk larangan tidak boleh kalau mau sholat. Karena kalau orang mabuk lupa baca ayat nanti. Kan gitu. Nah lupa bacanya, lupa gerakannya. Tapi masih boleh. Berarti di luar sholat orang boleh mabuk. Gitu kan. Itu surah An-Nisa. Baru turun terakhir surah Al-Ma'idah tadi yang saya bacakan. Surah nomor 5 ayat 90. Nah di situ baru terjadilah pengharaman secara total. Ya. Ini awal ya di tahap. Cuman ayat-ayat ini perlu kita garis bawahi. Ya. Ayat-ayat ini yang tadi 3 yang kita sebutkan itu adalah ayat-ayat yang sudah terhapus secara hukum. Tapi masih berlaku tilawah. Tidak boleh antum bilang, kan tahapan pengharaman khamr tadi ada. Saya ikutin aja dari awal. Ya. Antum sudah harus ambil tahapan terakhirnya. Karena antum bukan ada di fase itu. Kalau antum hidup di masa itu baru bisa. Gitu kan? Baru bisa, memang belum turun ayat pengharaman. Tapi sekarang sudah turun pengharaman. Jadi berlaku sampai hari kiamat yang dipegangi adalah berlaku hukum dan tilawah surah Al-Ma'idah tadi ayat 90 sampai 91. Baik, itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, karena beliau ikut di Badr, maka kita akan sebutkan juga keutamaan ahli Badr, ya. Mengingatkan kembali tentang masalah yang tentu sudah pernah kita jelaskan ya, tapi kita mengingatkan kembali kalau ahli Badr itu luar biasa. Mereka punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam riwayat Bukhari disebutkan ahli Badr yang ikut di Badr 314 orang sahabat ini mulia luar biasa nih. Karena mereka adalah orang terbaiknya umat ini. Yang sempat hadir pada saat itu, mereka adalah yang terbaik dari umat ini. Jadi beberapa sahabat tidak sempat hadir. Dan mereka menyesal sekali tidak sempat hadir. Karena waktu itu Nabi SAW tidak paksakan, tidak wajibkan maksudnya. Siapa yang mau ikut silakan. Karena tadinya mau mengejar kafilah dagang Quraisy. Kebetulan waktu itu harta di dalam kafilah tersebut mayoritas adalah milik muslimin yang dirampas di Mekah. Dan hanya dijaga dengan 40 prajurit. Berarti mudah untuk diambil dan dikembalikan hak muslimin. Ini bukan masalah merampok ya, bukan. Tapi mengambil kembali hak muslimin. Karena rumah muslimin, perdagangannya, semuanya itu Abdurrahman ibn Auf orang kaya raya Mekah. Semua diambil. Tinggal baju di badan belum berangkat ke Madinah. Nabi SAW rumahnya Khadijah diambil oleh Aqil, sepupunya sendiri. Saudaranya Ali bin Abi Thalib, tapi dalam kondisi non-muslim pada saat itu. Diambil. Makanya waktu Nabi SAW bebasin kota Mekah, lalu ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tidak anda kembali ke rumah anda, ke rumahnya Khadijah. Lalu beliau mengatakan, apa yang disisakan oleh Aqil? Maksudnya sudah diambil dan sudah dijual, gitu kan. Jadi mereka ambil harta-harta muslimin. Makanya muslimin disuruh ngambil itu kembali. Nah pada saat itu, rupanya mereka pergi ke sana 314 orang, yang lain tidak ikut, yang merasa tidak diwajibkan tidak ikut, apalagi ini peperangan pertama. Tapi subhanallah Allah berikan kedudukan di sini karena ini ujiannya, ya. Bagaimana Allah menguji siapa kira-kira yang memang peduli dengan Nabi SAW dan agama Islam. Terkumpullah 314 orang dan akhirnya mereka pergi semua ke sana. Nah Jibril AS pernah datang dalam hadis Bukhari menanyakan, wahai Rasulullah, siapakah orang yang terbaik dari kalangan kalian? Dari kalangan muslimin, ya. Maka kata Nabi, Jibril mengatakan begini, bagaimana kedudukan orang-orang yang ikut di Badr di antara kalian? Kata Nabi SAW, mereka adalah termasuk kaum muslimin yang paling terbaik. Maka kata Jibril SAW, demikian pula dengan kalangan malaikat yang hadir di Badr. Mereka diberikan kedudukan tersendiri. Makanya Badr ini luar biasa gitu, ya. Waktu dan tempat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan untuk mereka. Ada satu pesan penting di sini. Ini pesan ijtihad, ya. Saya coba menghubungkan ini semua dan apapun kegiatan-kegiatan yang mulia dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niat. Dan kata Nabi SAW tentang hadis 4 golongan manusia di muka bumi ini, ya, ada golongan pertama yang Allah kasih ilmu dan harta lalu dihabiskan di jalan Allah. Lalu golongan kedua orang yang Allah kasih ilmu tapi tidak dikasih harta. Tapi dia bilang apa? Dengan niatnya yang tulus, kalau seandainya Allah engkau berikan aku seperti yang engkau berikan kepada orang ini, maksudnya selain ilmu, harta, sibuk bangun masjid, rumah anak yatim, aku akan buat yang sama. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa, mereka sama pahalanya.
Hadits ini teman-teman sekalian bukan mustahil. Kita bisa tarik pada perbuatan-perbuatan yang sedang ada di depan mata kita. Misalnya antum datang ke Blok M ini, masjidnya Masya Allah luas, bisa nampung sekian ribu orang. Ya, banyak sekali. Jangan antum cuma sekedar datang sholat. Tapi coba dengan niat yang tulus. Ya Allah, kalau seandainya engkau berikan aku kesempatan untuk juga punya uang, punya kesempatan bangun seperti masjid, saya akan bangun. Kalau tulus niatnya, Allah akan kasih. Gitu kan? Ini sering kita bilang. Jadi niat ini penting sekali untuk dihadirkan. Karena ada hadis dalil yang menjelaskan masalah itu tadi. Ya. Begitu juga Masjidil Haram Mekah, banyak. Masjid Aqsa, banyak amal-amal. Orang-orang sibuk bangun rumah anak yatim, orang pergi haji, banyak amal-amal. Yang mungkin kita tidak sempat bisa melakukan itu karena tidak ada kemampuan harta misalnya. Kita niatkan dalam hati, kalau Allah berikan kesempatan kita akan lakukan yang sama. Bukan mustahil pahala kita sama. Begitu juga kalau kita tarik ke hari-hari para sahabat, mungkin kita tidak bisa hadir di Badr. Allah Subhanahu wa taala tidak hadirkan. Tapi apa salahnya kita mencoba berijtihad? Kita niatkan dalam hati, ya Allah, tulus minta, ya Allah, kalau seandainya kau berikan aku kesempatan dulu hadir di Badr, aku akan ikut bersama mereka. Siapa tahu Allah kasih pahalanya. Bukan mustahil. Dan ruginya apa kita mencobanya? Toh juga ada dalil menjelaskan. Ya, itu poin. Yang kedua, dosa-dosa mereka dimaafkan. Semua dosa yang ikut di Badar bersih. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membolehkan, ya, dalam sabda Nabi SAW untuk, ya, mereka berbuat apa saja. Kisah masyhur tentang Hatib bin Abi Balta radhiyallahu anhu, ini adalah ahli Badar. Waktu Nabi SAW mau nyerang Mekah, dia sempat nyuri surat, dia mau beberkan ini kepada Quraisy. Kalau pasukan muslimin akan datang. Tujuannya sebenarnya bukan ingin berkhianat. Tujuannya untuk mengamankan sebagian harta dan keluarganya di Mekah. Tapi Nabi SAW terima wahyu. Lalu Nabi SAW mengutus Zubair dan Mikdad radhiyallahu anhum, ini dua sahabat yang pemberani, mengejar perempuan itu. Lalu kemudian memaksa untuk mengambil surat tersebut, ya, di sebuah wilayah namanya Raudhah, ya. Maka diambillah surat tersebut, intinya, ya, dengan cara paksa. Wanita itu akhirnya kena ketakutan karena diancam akan digeledah kalau tidak mau kasih, karena ini perintah Nabi SAW, maka dikasihlah. Dan isinya adalah surat yang membeberkan kedatangan Nabi SAW ke kota Mekah. Padahal waktu itu Nabi SAW tidak sampaikan kecuali ke beberapa orang saja. Waktu dengar itu, Umar bin Khattab marah dan mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya Hatib. Ini pengkhianat. Kenapa dia sampaikan itu? Padahal Nabi SAW cuma bicara dengan beberapa orang saja. Termasuk Umar juga tahu penyerangan tersebut sebenarnya. Tapi tidak semua orang. Tradisi Nabi SAW kalau ingin utus pasukan ke satu tempat, beliau tidak mungkin, ya, sampaikan kepada pasukan kita mau ke sini, ya. Kecuali ada beberapa peperangan, ya. Seperti Khaybar, beliau sampaikan. Khaybar kita akan pergi, kita akan menang misalnya. Tapi ada titik-titik perang yang lain beliau tidak sampaikan. Termasuk pembebasan kota Mekah. Hatib bin Abi Balta ini sampaikan ke orang Quraisy. Tapi di tengah jalan berhasil ditahan. Begitu Umar dengar Nabi mengatakan, tanya, hai Hatib, kenapa kau buatin? Ya. Belum dijawab, Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya. Pengkhianat. Kata Nabi SAW, jangan. Ya. Hai Umar, tidakkah kau tahu kalau dia termasuk ahli Badr? Ya. Dan, ya, dia, Allah SWT telah berfirman kepada ahli Badr, berbuatlah sesuka kalian, sungguhnya Allah telah memaafkan kesalahan kalian. Lalu Umar diam dan Nabi SAW tanya kepada Hatib. Hatib jelaskan, ya Rasulullah, saya benar-benar tidak ada niat untuk berkhianat, tetapi memang betul-betul, ya, yang saya lakukan ini untuk mengamankan, ya, harta saya dan keluarga saya di sana. Itu saja. Dan saya tahu pasti Allah akan berikan kemenangan kepada Anda. Nah, karena perkataan ini Nabi SAW mengatakan dia jujur dengan ini. Ya. Jadi di sini perkataan Nabi SAW, hai Umar, jangan kau bunuh dia karena dia ahli Badr. Dan ketahui, tidak kau ketahui Umar, bahwasanya Allah SWT telah berfirman kepada ahli Badr, berbuatlah suka kalian, sungguhnya Allah telah memaafkan kalian. Bagaimana teman-teman sekalian, ahli Badr ini, semua dosa masa lalu sudah dimaafkan, dosa yang akan datang pun dimaafkan. Belum mereka buat sudah dimaafkan. Tentu sebagian ulama hadis mengatakan ini kemuliaan buat mereka, ya. Ahli Badr tidak akan buat dosa. Karena memang mereka sudah dipilih oleh Allah SWT, dijaga hati mereka. Kebetulan pelanggaran Hatib bin Abi Balta juga sudah dijelaskan dengan jujur kalau dia bukan niat berkhianat. Ya, seperti itulah kurang lebih. Tapi ini keutamaan mereka dimaafkan. Yang ketiga, semua yang hadir di Badr dijamin masuk surga. Semuanya. Yang mati syahid dan yang tidak mati syahid. Itu luar biasa itu. Ya.
Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih, la yadkhulan nara ahadun syahida badra. Ya. Syahida badra. Tidak akan masuk neraka. Ya. Ini dalam hadis Bukhari ya. Tidak akan masuk neraka siapapun yang menyaksikan Badr. Ya. Juga Nabi SAW mengatakan pada saat mengumpulkan pasukan dan sudah mau berperang dengan orang Quraisy, Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggamnya tidak ada seorang pun di antara kalian yang hadir sini kecuali pasti masuk surga. Dijamin masuk surga. Ini keutamaan luar biasa. Dan Utsman bin Maz'un dengan ini berarti dapat jaminan surga karena dia termasuk ahli Badr. Nah ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat teman-teman sekalian tentang keutamaan hijrah. Karena beliau hijrah ke Ethiopia 2 kali, Habasyah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Ini punya kedudukan tersendiri. Asal muasalnya hijrah itu teman-teman sekalian adalah berpindah dari negara kafir ke negara Islam. Karena sulitnya beribadah. Ya. Kasus terjadi masyarakat Mekah pada saat itu muslimin hijrah ke Madinah. Kasus mereka hijrah ke Habasyah. Dan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam risalah Salasatul Usul beliau, Salasatul Usul mengatakan hijrah adalah intiqal min baladi syirki ila baladi Islam. Ya. Hijrah itu adalah pindah dari negara syirik kepada negeri atau negeri syirik kepada negeri Islam. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan menjelaskan tentang masalah hijrah keluar dari negeri kafir kepada negeri iman. Sebagaimana para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini diambil dari kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran ya, di halaman 537. Hijrah sendiri punya keutamaan. Jadi di saat kita tidak bisa melakukan ibadah di satu wilayah, pindah ke wilayah lain. Dan ini punya keutamaan. Dipastikan orang yang melakukan ini karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah akan berikan apa yang dijanjikan dalam surah An-Nisa ayat 100. Ini ayat yang masyhur sekali. Surah nomor 4 ayat 100. Bunyinya wa yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a wa man yakhruj min baiti muhajirin ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas. Allah akan berikan dia tempat dan rezeki yang melimpah. Ini janji Allah SWT. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, ini masih terjemahan ayat, dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian mendatanginya sebelum tiba di tempat hijrah, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini Allah menjanjikan kepada mereka dua hal, muragaman dan sa'ah. Nah kita dengar bagaimana para ulama menanggapi tentang janji orang hijrah ini. Imam Ar-Razi rahimahullah mengatakan makna muragaman, tadi tempat hijrah yang luas ya. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah ke negeri lain, niscaya akan mendapati di negerinya yang baru itu kebaikan dan kenikmatan yang menjadi sebab kehinaan dan kekecewaan para musuhnya yang berada di negeri asalnya. Allah sengaja nanti orang hijrah karena Allah ini diberikan kenikmatan yang luas di tempat yang dia baru hijrah, dibukakan pintu-pintu rezeki, penerimaan segala macam. Tujuannya selain memberi mereka rezeki juga untuk memberikan kekecewaan dan kehinaan kepada orang-orang yang telah mengusirnya. Sebab orang yang memisahkan diri dan pergi ke negeri asing sehingga mendapatkan ketentraman di sana, lalu berita itu sampai kepada negeri asalnya, niscaya penduduk negerinya itu akan malu atas buruknya perilaku mereka yang mereka berikan dan mereka merasa hina. Sementara makna sa'a, rezeki yang melimpah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan makna sa'a keluasan rezeki, artinya tidak ada batasnya. Orang yang hijrah meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam karena susah ibadah di sana, dipastikan ini jaminan firman Allah SWT akan diberikan rezeki, bukan cuma rezeki saya tercukupi tapi melimpah. Kemudian Qatadah rahimahullah mengatakan keluasan dimaksud adalah keluasan dari kesesatan kepada petunjuk dan dari kemiskinan kepada melimpahnya harta. Imam Malik juga berkata rahimahullah, keluasan negeri artinya akan sangat luas lapang dadanya, kesempatan dia mengelola apapun di negeri yang baru dia datangi. Imam Qurtubi rahimahullah yang menukil ketiga pendapat ini, pendapat Abdullah bin Abbas tentang keluasan, Qatadah rahimahullah tentang keluasan dari kesesatan dan kemiskinan kepada kekayaan, dan Imam Malik tentang keluasan negeri. Beliau mengatakan, Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi beliau, tafsir Al-Qurtubi masyhur ya, jilid 5 halaman 348,
Beliau mengatakan pendapat Imam Malik lebih dekat pada kefasihan ungkapan bangsa Arab atau bahasa Arab sebab keluasan negeri dan banyaknya bangunan menunjukkan keluasan rezeki, juga menunjukkan kelapangan dada ya dan atau kelapangan dada yang siap menanggung kesedihan dan pikiran serta hal lain yang menunjukkan kemudahan. Ya, ini diambil dari tafsir Al-Kabir ya. Jadi 10 halaman 11 ya. Hijrah sendiri bisa bermakna dua. Sebagian ulama memaknakan dengan dua. Makna yang pertama yang tadi, yaitu hijrah dari negara kafir ke negara Islam. Di saat dia tidak bisa beribadah di sana. Ya. Kemudian yang kedua, ini makna, ya, yaitu, maaf, kita bicara hijrah dulu, hijrah umum, ya. Definisi tadi itu ya, masalah hijrah dari negara kafir ke negara Islam. Ini punya dua penjelasan juga. Ada yang umum, ada yang khusus. Jadi hijrah dari negara kafir ke negara Islam punya dua penjelasan. Ada yang umum, hijrah berlaku sampai hari kiamat. Menjelang hari kiamat, siapapun orang muslim yang tertindas di negerinya, negara kafir dia harus pindah ke negara muslim. Ada yang khusus, yaitu yang terjadi hijrahnya sahabat dari Mekah ke Madinah. Ya. Karena kan kalau ada orang tidak paham ini teman-teman, dia akan mengatakan, para sahabat juga kan dulu hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti Madinah lebih baik. Kita tidak usah tinggal di Mekah. Hijrah aja ke Madinah. Karena ada perintah dulu. Ini keliru. Karena ini adalah hijrah khusus dia. Maksudnya hanya berlaku di masa itu. Makanya setelah Nabi SAW bebasin kota Mekah, beliau mengatakan, La hijrata ba'dal fath. Tidak boleh lagi ada hijrah dari Mekah ke Madinah setelah pembebasan kota Mekah. Jadi ini tidak berlaku lagi. Tapi yang berlaku dari setiap negara kafir yang menindas umat Islam, tertindas umat Islam, hijrah ke negara muslim itu berlaku sampai hari kiamat. Nah, hijrah ini pindah dari negara kafir ke negara Islam memiliki beberapa hukum. Ada yang pertama sifatnya wajib. Gak boleh kita tidak hijrah. Terutama ini bagi yang mampu ya. Bagi semua muslim yang mampu, maka dia dan tidak mampu melaksanakan Islam di negaranya wajib hijrah. Dia mampu secara fisik. Dia mampu melakukan perjalanan, dia mampu keluar dari negaranya, maka di situ dia harus keluar, wajib. Kalau tidak dia berdosa. Ya. Itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 97. Surah nomor 4 ayat 97 tentang hukum wajibnya hijrah seseorang dari negara kafir ke negara muslim yang tidak mampu melaksanakan ibadah atau melaksanakan Islam di sana. An-Nisa 97 bunyinya, Alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afuna fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha wa ulaika ma'wahum jahannamu wasa'at masira. Artinya orang-orang yang nanti diwafatkan oleh para malaikat di saat mereka meninggal dalam kondisi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa mereka zalim? Mereka enggak bisa ibadah. Waktunya di dunia selalu saja tertindas, selalu susah untuk ibadah karena berada di negara kafir ya. Lalu para malaikat tanya, kalian kemana saja selama ini? Kenapa enggak ibadah banyak? Mereka mengatakan kami termasuk orang-orang yang tertindas di muka bumi. Maka para malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas? Maka kalian hijrah, bisa hijrah ke sana. Maka mereka itu akan mendapatkan neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat yang ditempuh. Jadi orang muslim yang saya tidak mau hijrah, susah ibadah, ya, sementara dia bisa melakukan perjalanan, maka dia diancam dengan neraka dalam ayat ini. Yang kedua, hijrah tidak wajib bagi mereka karena adanya uzur. Karena adanya uzur. Yaitu orang-orang yang tidak mampu melakukan perjalanan. Orang sangat tua, sakit keras, para wanita, anak-anak kecil, ya, mereka nggak mampu. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, itu masih ada anak-anak Nabi di Mekah yang akhirnya dijemput ya oleh Ali bin Abi Thalib ke Mekah, gitu kan? Jadi masih ada orang yang di Mekah tidak mampu melakukan hijrah. Itu Allah sebutkan masih dalam surah An-Nisa lanjutan ayat tadi 97-98-nya Allah mengatakan illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Jadi semua itu wajib tadi hijrah kena ancaman neraka kalau orang mampu, kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak kecil. Mereka tidak mampu, ya, tidak punya kemampuan, tidak punya satu strategi untuk melarikan diri dari negara itu, dan juga tidak punya kemampuan perjalanan.
ya, fisiknya atau hartanya dan seterusnya. Yang ketiga, hijrah itu sunnah bagi mereka, mustahab. Ya. Yang dimaksud di sini sunnah adalah orang-orang yang punya kesempatan untuk hijrah, ya, punya kesempatan untuk hijrah, namun dia sebenarnya mampu melakukan ibadah di negara kafir itu. Misalnya dia tinggal di Eropa, dia tinggal di Amerika, di sana dia bisa ibadah, bisa ke masjid, bisa mengaji, bisa buat pengajian, tidak ada masalah. Perempuan boleh pakai jilbab, tidak ada penindasan. Sekarang umumkan di negara-negara non-muslim kan begitu ya. Di zaman kita sekarang umumnya muslimin aman di negara. Nah ini hukumnya sunnah saja mereka hijrah. Kalau mereka mau lebih baik mereka hijrah ke negara muslim. Tapi kalau mereka bertahan tidak salah. Mereka tidak salah karena memang mereka bisa beribadah. Karena kan kasusnya tadi wajib kalau mereka tidak bisa ibadah. Sholat tidak bisa, semua tidak bisa. Hanya sembunyi-sembunyi dan bahkan di antara mereka banyak meninggalkan sholat. Maka ini hukumnya haram, tidak boleh mereka. Ya. Dan hijrah seperti ini berlaku sampai hari kiamat juga ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tanqati hijratu hatta tanqati at-taubah. Tidak akan terputus kesempatan hijrah sampai terputusnya kesempatan taubat. Wa la tanqati at-taubah hatta tatli asy-syams min maghribiha. Dan tidak akan tertutup itu taubat sampai matahari terbit dari baratnya. Ya. Kemudian ada makna hijrah yang lain. Kalau tadi kan makna hijrah pindah dari negara kafir ke negara Islam. Sudah kita jelaskan hukumnya, ada yang wajib, ada yang tidak wajib bagi mereka karena ada udzur, ada yang sunnah. Sekarang ada makna hijrah yang lain secara maknawi. Dan ini juga makna masuk dalam sabda Nabi SAW, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hadis Bukhari. Orang-orang yang hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Nah berarti bisa kita menggunakan istilah hijrah. Misalnya, oh kamu sudah hijrah ya? Karena pindah dari keadaan dia dulu, ya riba, zina, jauh dari agama, sekarang sudah ikut di pengajian, sudah mulai soleh dan soleha, ya tutup aurat tadinya tidak. Ini namanya hijrah juga, bisa. Ya itu tidak salah penggunaannya. Itu secara maknawi, ya secara maknawi. Jadi ini yang ketiga ya. Baik, yang keempat yang bisa kita ambil pelajaran adalah keutamaan berdakwah dan juga bertahan di atas keimanan atau kokoh di atas keimanan kita. Diambil daripada sikap Utsman radhiyallahu anhu di saat tadi beliau sudah masuk iman dalam hatinya karena surah An-Nahl ayat 90 tadi yang turun kepada Nabi SAW, langsung dia datang ke majlis Quraisy lalu mendakwakan. Dan itu sikap para sahabat terutama sabiqun al-awwalun. Mereka nggak pakai nunggu. Dari sudah kita kasih contoh Umar bin Khattab sampai berantem gara-gara bacain ayat Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud sampai digebukin ya. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Nabi SAW sendiri juga begitu. Berdakwah sampai dituangkan kotoran unta di atas kepala beliau, lagi sujud, diinjak batang leher beliau SAW, dan seterusnya. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang mukmin yang mau berdakwah, menyampaikan dakwah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 33. Tapi tentu batasan dakwah itu teman-teman adalah sesuatu yang sudah kita ketahui. Ya, terutama kita sudah amalkan. Misalnya antum tahu tentang sholat malam. Oh, keutamanya ini sudah pernah baca, sudah pernah dengarin di pengajian. Kemudian antum juga sudah praktekin, nah dakwahkan. Dakwahkan itu. Kalau satu jenis ibadah yang antum sudah kuasai teorinya, tapi antum belum punya kesempatan untuk melakukannya, bukan tidak mau ya. Seperti boleh nggak seorang yang bujang menyampaikan tentang bab nikah? Boleh saja. Boleh nggak seorang muslimah, tapi dia memang ustazah, mungkin dia tamat pesantren, dia tamat S1 jurusan agama, tapi memang belum datang jodohnya. Boleh nggak dia bahas masalah bab nikah? Boleh, karena dia bukan pungkiri itu. Dia akan kerjakan, cuma dia bahas. Boleh nggak seseorang ustaz miskin bahas bab zakat? Boleh saja, karena dia bukan orang mampu. Orang bahas tentang bab haji, kan gitu. Sementara dia belum kerjakan haji, boleh saja karena dia belum mengerjakan. Nah yang tidak boleh itu kalau besar di sisi Allah SWT, antum sebenarnya tahu, bisa melaksanakan, tapi antum tidak laksanakan, lalu antum dakwakan. Gitu kan? Ayo sholat malam, antum tidak pernah sholat malam. Kan itu. Nah itu kabura maqtan indallah.
Itu besar di sisi Allah SWT. Tidak boleh. Jadi itu perlu difahami. Allah berfirman dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalih wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang mendakwakan atau berdakwah di jalan Allah dan berbuat amal saleh serta dia mengatakan adalah seorang muslim. Artinya dia adalah orang yang sangat baik di muka bumi. Kemudian juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi ini, umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalian menyuruh pada yang ma'ruf, mengingatkan pada yang benar, yang baik dalam gambaran agama. Sudah tahu, sampaikan. Praktikkan dan sampaikan. Dan kalian melarang dari kemungkaran serta kalian beriman kepada Allah. Ya. Tentu dakwah ini harus sesuai saya katakan tadi dengan ilmu dan juga ingat kemampuan, ya. Kemampuannya jangan sampai kita tidak mampu lalu kita paksakan. Ibnu Taimiyah berkata, rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau, "Yajib alaihi an yakuma min ad-da'wati bima yaqdir alaihi." Seseorang muslim yang mau berdakwah, dia melakukan, wajib bagi dia melakukan ya sesuai dengan kemampuannya. Idza lam yakum bihi ghairuh. Kalau tidak ada orang yang melakukan dakwah itu. Fama kana bihi ghairuhu saqata anhu wa ma ajaza lam yutalib bihi. Kalau ada orang yang sudah mengerjakan, menyampaikan, misalnya kita lagi duduk rame-rame, ada orang melakukan satu kemungkaran. Lalu ada di antara kita misalnya 3 orang ini, satu sudah nasihatin, berarti yang 2 gugur pada dia. Gugur kewajiban dakwanya karena dia sudah disampaikan oleh salah satu. Gitu kan? Karena kita bersama-sama pada saat itu. Dan yang dia tidak mampu, kata beliau, tidak dituntut darinya kalau dia tidak mampu. Wa amma ma lam yakum bihi ghairuhu wa huwa qadiru alaihi fa alaihi an yakuma bihi. Kalau seandainya dia punya kemampuan dan belum ada juga yang menyampaikan, misalnya kita 3 orang nih duduk, ya, kemudian ada 1 orang buat pelanggaran atau dia bertanya tentang sebuah hukum, lalu belum ada yang jawab, maka 3-tiganya kena kewajiban sampai ada 1 yang menjawab dakwah itu. Kemudian juga perlu digarisbawahi tentang masalah dakwah ini, kita harus hakim, bijaksana, melihat waktu, tempat, sosok yang sedang kita dakwahi, ya. Jangan sampai kita salah dalam menyampaikan ini, karena termasuk bijaksana adalah menyampaikan pada tempatnya, waktunya, gitu kan. Kalau kita melihat ternyata ya menyampaikan sesuatu itu akan mendatangkan lebih besar mudaratnya, maka jangan disampaikan pada saat itu, ditunda di waktu tertentu. Ya, itu penting untuk digarisbawahi. Dan itu juga sama disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah masih dalam buku yang sama, Majmu' Fatawa, jilid 15 halaman 166. Waqad yu'akhkhar bayan wal balagh li asya'i ila waqti tamakkun kama akhkhara Allah Subhanahu wa taala inzal ayat wa bayan ahkam ila waqti tamakkuni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasliman ila bayaniha. Jadi artinya kurang lebih Allah boleh melambatkan penjelasan dan penyampaian dakwah itu ya kepada waktu tertentu sampai tepat, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerlambatkan sebagian ayat diturunkan dan juga sebagian hukum sampai waktu di mana Rasulullah SAW siap untuk menyampaikannya. Nah, ini termasuk poin penting. Baik, di antara keutamaan yang lain masalah dakwahnya teman-teman sekalian adalah hadis Nabi SAW yang masyhur, hadis riwayat Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Kemudian hadis Nabi SAW riwayat Muslim juga, "Man da'a ila huda kana lahu mithlu ajri mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqus dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala orang yang mengikuti sedikit pun, ya. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang masyhur riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Inna Allah malaikatu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya, di sini malaikat jamak, malak satu malaikat, ini malaikah, semua malaikat-malaikat dan seluruh penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di lubangnya akan selalu ya mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Apapun itu sifatnya. Ada orang wudhu sebelah kita salah, kita ingatkan itu salah, akhi. Menurut saya, yang saya tahu begini dan begitu. Ada orang safnya miring. Apa saja kebaikan kita ajarin, yang penting kita sudah tahu dan kita praktikin. Maka kita sudah mendapatkan doa ini, ya.
Bagaimana seluruh penghuni langit dan bumi ini mendoakan kita. Dalam hadis lain, memohon ampun untuk kita. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW, man sanna fil islam sunnatan hasanah fa'umila biha. Siapa yang menjadi contoh, ya, memberikan contoh yang baik dalam Islam, lalu kemudian dilakukan, dicontohi oleh orang lain, fa'umila biha ba'dahu, lalu orang-orang mulai mengerjakan setelah dia sampaikan, kutiba lahu mithla ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'. Ya. Akan dicatatkan pahala orang-orang yang mengikutinya itu tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan siapa yang memberikan contoh yang buruk seperti mengajak orang berzina, mengajarkan caranya mencuri, menipu dan seterusnya, fa'umila biha ba'dahu, lalu ada yang mengikutinya setelah itu, kutiba alaihi mithlu wizr man amila biha wala yanqus min auzarim syai'. Maka akan dicatatkan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikutinya itu. Hadis riwayat Muslim, ya. Kemudian juga usahakan kita bisa mengetahui, teman-teman sekalian, tentu saya katakan tadi punya ilmunya, ya. Jadi jangan sampai kita ngomong sementara kita tidak punya ilmunya, ya. Sebagaimana Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah mengatakan, la ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana faqihan fima ya'muru bihi. Tidak boleh orang menyuruh pada kebenaran dan melarang kemungkaran kecuali dia memang faqih, dia faham di apa yang sedang dia suruh itu. Ya. Faqihan fima yanha anhu, dan dia juga faqih, dia faham apa yang dia larang itu. Rafiqan fima ya'muru bihi, dan dia harus berlemah lembut dengan apa yang dia perintahkan. Rafiqan fima yanha anhu, dan dia juga lembut pada saat melarang. Haliman fima ya'muru bihi, bijaksana, ya, terhadap apa yang dia perintahkan. Dia dahulukan skala prioritas mana yang lebih penting. Wa haliman fima yanha anhu, dan juga bijaksana dan lembut dengan apa yang dia larang. Jadi nggak boleh kita melarang orang, menyuruh orang meninggalkan sesuatu itu dengan kasar, dengan keras, nggak ada manfaatnya. Tapi tetap harus dengan lembut supaya betul-betul bisa sampai apa yang kita inginkan, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fala budda min hadhihi thalatha." Harus ada 3 hal ini dalam berdakwah. Al-ilmu, ilmu dalam bidang yang sedang kita suruh ajarin atau yang sedang kita larang orang darinya untuk tidak melanggar. Ar-rifqu, lemah lembut, dan as-sabr, sabar dalam menyampaikan, bisa diterima, bisa tidak tentunya. Itu banyak contoh dalam masalah ini, ya. Ya, ada satu riwayat sebenarnya yang saya ingin sampaikan, ya. Ini riwayat Abu Wa'il. Beliau mengatakan, kana Abdullah yudzakirun nas fi kulli khamis. Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, sering mengingatkan orang setiap hari Kamis. Faqala lahu rajul, maka seseorang mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, lawaditu annaka zakartana kulla yawm, kalau bisa anda berikan kami nasihat setiap hari dan penuh seharian kalau perlu. Qala ama innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umli'akum wa inni atakhawwalakum bil mau'idati kama kana Nabi SAW yatakhawwaluna biha makhafatan as-samati alaina. Sebenarnya yang membuat aku tidak melakukan itu karena aku tidak ingin sama sekali aku bebankan kalian, ya. Aku bebankan kalian tentang dakwah ini, maka aku memberikan kalian jedah waktu untuk memahami dan menerima, sebagaimana Nabi SAW juga, ya, memberikan jeda waktu dalam masalah ini. Kemudian teman-teman sekalian yang kelima adalah zuhud, ya. Jadi yang kelima adalah teman-teman sekalian keutamaan zuhud sendiri, ya. Kita diambil dari sikapnya tadi sahabat mulia Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, bagaimana beliau zuhud, ya. Ada hadis mulia pembukaan dalam pelajaran ini. Hadis Ibnu Majah, kata Nabi SAW dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, atan Nabi SAW rajul faqal, kata Sahal bin Sa'ad, ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang kalau aku kerjakan Allah cintai aku dan semua juga manusia cintai aku. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, uzhud fid dunya yuhibbukallah wazhad, ya. Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nasi yuhibbuk. Artinya, zuhudlah kamu di dunia, maka pasti Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang di tangan orang, maka juga manusia akan mencintaimu. Zuhud itu definisinya, ya, cukup banyak disampaikan ulama, diantaranya Abu Sulaiman Ad-Darani berkata tentang masalah zuhud,
diambil dari nukil dari kitab Hilyatul Auliya jilid 9 halaman 258 ya. Abu Sulaiman Ad-Daruni mengatakan anna zuhda fi tarki ma yushghiluka 'anillah. Zuhud itu adalah engkau meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan kamu kepada selain Allah. Itu berarti zuhud. Setiap ada orang selalu sibuk dengan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan, dan semua yang menyibukkan dia, coba mengalihkan dia dari itu, dari ketaatan kepada Allah, maka ditinggalkan. Itu namanya orang zuhud. Abu Darda mengatakan radhiyallahu anhu, az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halali wala idha'atil mal. Zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan bukan pula menyia-nyiakan harta. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, ya. Lalu beliau mengatakan, walakin az-zahadata fid dunya alla takuna bima fi yadayka awthaqu mimma fi yadillah wa an takuna fi thawabil musibati idza anta usibta biha argaba fiha law annaha ubkiyat lak. Ini perkataan luar biasa. Beliau mengatakan akan tetapi zuhud itu adalah engkau begitu yakin terhadap apa yang di tangan Allah sebagai balasan daripada apa yang ada di tanganmu. Jadi maksudnya kita kalau mau sedekah, ya, orang zuhud itu dia pasti tidak peduli dengan apa yang dia keluarkan karena dia lebih peduli dengan apa yang Allah balas nanti. Nah begitu. Dia lebih peduli terhadap apa yang di tangan Allah sebagai balasan daripada yang di tangan dia. Dia selalu ya royal di tangan Allah karena dia yakin balasan Allah lebih baik. Dan kemudian yang luar biasa beliau mengatakan, dan zuhud adalah berarti engkau ya bila tertimpa musibah, engkau lebih mengharapkan pahala musibah itu daripada kembali lagi dunia itu kepadamu. Ini luar biasa. Jadi kayak misalnya orang sakit. Menurut beliau kalau orang zuhud adalah dia berharap pahala sakit itu daripada dia kembali sehat. Itu lebih dia sukai. Hilangnya harta dia, lebih dia sukai pahala musibah ini daripada kembalinya harta itu kepada dia. Walaupun nanti kalau dia sehat, dia kembali harta itu adalah bagian daripada nikmat Allah. Tapi bukan itu targetnya. Setiap ada musibah datang, cobaan datang, dia lebih suka itu karena pahala yang melimpah dia dapatkan daripada kembali nikmat itu. Itu zuhud. Itu luar biasa. Diambil dari ya kitabnya Imam Ahmad dalam kitab Zuhud. Ya. Dan juga Ibnu Majah juga Tirmidzi menukil masalah ini. Yusuf bin Maisarah rahimahullah berkata, zuhud samanya pujian dan celaan ketika berada di atas kebenaran. Orang yang zahid itu, orang yang zuhud adalah orang yang kalau dipuji atau dicela sama saja bagi dia. Tidak ada pengaruhnya. Dipuji dia anggap itu adalah sebuah nikmat, dicela itu adalah sebuah cobaan, pahala. Sama saja bagi dia. Disebutkan dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam di halaman 346. Wahid ibn Murad Walid ibn Murad berkata rahimahullah, zuhud terhadap dunia adalah seseorang tidak berputus asa terhadap sesuatu yang luput darinya dan tidak begitu berbangga dengan nikmat yang ia peroleh. Jadi kalau ada yang luput dari seorang yang zahid, biasa aja. Hilang harta, hilang pekerjaan, hilang pasangan, hilang anak, biasa aja bagi dia. Dia tidak jadikan sebagai beban, ya. Dan kalaupun ada nikmat, dia tidak berlebihan bangga. Nah itu dianggap sebagai sebuah zuhud oleh Walid ibn Murad rahimahullah. Dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam juga di halaman 347 sampai 348. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, seseorang tidak mencari ridha manusia, itu zuhud, lalu mendatangkan murka Allah, ya. Seseorang tidak mencari ridha manusia yang bisa mendatangkan murka Allah. Allah sungguh memuji orang yang berjalan jalannya, maka mereka sama sekali tidak khawatir celaan manusia. Jadi maksudnya seseorang ya zahid itu tidak sengaja mencari ridho Allah, ridho manusia, tidak sengaja misalnya supaya atasannya ridho, nggak apa-apa deh, walaupun haram dalam agama Allah. Yang penting bosnya senang, udah haram juga nggak apa-apa, ini nggak bisa. Berarti bukan orang zuhud. Orang zuhud justru tidak akan mungkin mencari ridho manusia untuk kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak pernah peduli dengan celaan manusia pada saat dia harus mempertahankan kebenaran tersebut. Abu Hazim terkenal sangat zahid, ya, orang yang sangat zuhud. Ditanya, apa saja harta Anda? Dia tanya, apa saja harta Anda? Ditanya. Dia menjawab, aku memiliki dua harta yang sangat berharga yang membuatku tidak pernah khawatir miskin. Yang pertama, rasa yakin kepada Allah. Yang kedua, tidak mengharap apa yang di sisi manusia.
Itu bagi orang yang zuhud, itu pendapatnya. Harta yang paling mahal itu. Kapan orang yakin dengan Allah? Karena kalau kita kaya, kita sehat, yang ciptakan kita Allah, sehat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau yang ciptakan kita Allah, ciptakan harta itu Allah, yang bisa perbanyak dan mempertahankan cuma Allah. Kalau kita sakit, ada musibah, yang ciptakan kita Allah, ciptakan musibah itu Allah, yang bisa menghilangkan juga hanya Allah. Maka itu poin yang luar biasa. Ya. Jadi beliau mengatakan, saya punya dua harta, tidak pernah khawatir dengan miskin. Yang pertama, ya saya yakin kepada Allah. Yang kedua, tidak pernah berharap di tangan manusia. Ditanya lagi kepadanya, tidakkah anda takut miskin? Ditanya kepada Abu Hazim rahimahullah. Beliau mengatakan, bagaimana aku takut miskin sedangkan Allah sebagai penolongku, ya, dan dia adalah pemilik segala yang ada di langit dan di bumi, bahkan apa yang ada di bawah gundukan tanah. Sebagai penutup dalam poin kelima ini, zuhud, Hasan Basri berkata rahimahullah, yang menunjukkan lemahnya keyakinanmu, apa yang ada di sisimu berupa harta dan yang lainnya, lebih yang kau harap daripada apa yang ada di sisi Allah. Artinya kalau ada orang mau mengatakan dirinya zuhud, sehingga dapat tadi keutamaan yang disebutkan Nabi SAW, maka orang seperti ini berarti lebih berharap dunia daripada akhiratnya, gitu kan? Itu kurang lebih yang dikatakan. Jadi sangat lemah kata beliau keyakinanmu kalau kau masih berharap ya apa yang ada di sisimu lebih berharga daripada yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi susah bersedekah karena belum yakin dikasih nggak ya balasan sama Allah, nah gitu. Yang keenam, tentang masalah bisyaratun Nabi SAW. Ini pelajaran lain, maksudnya penyampaian berita-berita gembira dari Nabi SAW. Ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW, sekaligus juga keutamaan untuk orang yang Nabi berikan bisyarah. Bisyarah itu kayak berita gembira. Kan tadi cukup banyak ya, Nabi SAW berikan kesaksian kebaikan pada saat matinya Uthman, ya. Waktu Ummu Ala tadi kasih kesaksian kemuliaan, maka Nabi SAW mengatakan saya saksikan dia kebaikan. Nabi SAW jamin semua amalnya diterima. Nabi SAW memberikan kesaksian kalau dia tidak tercoreng dengan dunia sedikit pun. Nabi SAW juga menangis pada saat dia meninggal. Nabi SAW pilihkan dia kuburan khusus. Ini berarti menandakan bisyaratun Nabi SAW. Berarti ada berita gembira Nabi untuk orang ini. Tidak semua orang Nabi berikan seperti ini walaupun di kalangan sahabat beliau gitu kan. Yang ketujuh, keutamaan baki. Ya. Dan ini kita tutup dengan ini insyaAllah. Maaf, ada dua lagi ya. Tentang keutamaan baki. Dan ada satu lagi nanti tentang masalah rahbaniyah tadi ya. Tidak adanya Allah rahib ya, dalam Islam. Kalau baki sendiri teman-teman sudah tahu Alhamdulillah. Kalau yang belum tahu, kuburan di sebelah masjid Nabi SAW. Kuburan yang sangat masyhur. Dan Nabi SAW sering mengunjungi kuburan tersebut. Nah kita tahu tadi Utsman bin Mad'un adalah orang yang pertama dikubur di situ. Dan Nabi SAW pilihkan sendiri kuburannya. Nabi SAW letakkan sendiri batu di situ. Dan Nabi janji akan mengubur kerabat-kerabat mereka di sekitar itu. Dan sebagian ulama mengatakan para ummahatil mu'minin dikubur di sekitar kuburan tersebut. Karena semua ummahatil mu'minin selain Khadijah radhiyallahu anhunna itu dikubur di Baqi. Khadijah di Mekah di Ma'la. Tapi selain daripada beliau semuanya dikubur di Baqi. Nabi SAW menyebutkan ya tentang masalah kota Madinah. Ini karena Baqi ada di kota Madinah. Man istata'a an yamut fil Madinah falyaf'al fa inni ashfa'u liman mata fiha. Siapa dari kalian yang bisa mati di Madinah, artinya menutup akhir hidupnya di Madinah, berdoa agar Allah buat dia meninggal di kota Madinah, maka lakukanlah kata Nabi SAW. Falyaf'al, karena aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di Madinah. Ya. Kemudian lebih khusus lagi tentang masalah Baqi, ya. Utsman bin Mad'un mati di Madinah, dapat keutamaan hadis tadi. Kemudian dapat lagi meninggal di Baqi. Sementara, ya, Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu dalam hadis riwayat Muslim, "Fa inna Jibril atani faqal." Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan berkata, "Inna rabbaka ya'muruka an ta'ti ahlal Baqi fatastaghfir lahum." Sesungguhnya Tuhanmu hai Muhammad menyampaikan kepadamu agar engkau mendatangi secara khusus, sering mendatangi kuburan Baqi dan mohon ampun buat mereka. Ya. Ini berarti keutamaan Baqi. Berarti Utsman bin Mad'un dapat keutamaan tadi, meninggal di Madinah mendapatkan syafaat Nabi SAW, meninggal sebagai seorang sahabat, lalu dikubur di Baqi, kuburan yang telah Nabi SAW mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk memohon ampun kepada penghuni Baqi. Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW kullama kana lailatuha min Rasulillah SAW yakhruj min akhiril lail ila al-Baqi.
Kata Aisyah anha, setiap kali malam Aisyah anha, karena Nabi SAW berpoligami, menggilir setiap malamku, Nabi SAW selalu keluar di akhir malam ke Baqi. Fayaqul, sambil mengucapkan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan semoga curahkan untuk kalian penghuni negeri orang-orang beriman. Wa atakum ma tu'adun. Dan telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Maksudnya kematian. Gadan mu'ajjalun. Sampai waktu tertentu. Maksudnya hari kebangkitan. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Dan kami akan menyusul kalian. Allah maghfir li ahlil baqi'il gharqat. Ya Allah ampunilah seluruh penghuni Baqi Gharqat. Gharqat ini pohon yang pernah tumbuh banyak di Baqi. Maka disilakan dengan Gharqat. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menanggapi hadis ini dalam kitab Minhaj. Di jilid 7 halaman 41 beliau mengatakan. Fihi fadilatun ziarat kuburul Baqi. Dari hadis ini berarti ada keutamaan menziarai kuburan Baqi. Menziarai kuburan Baqi. Nah ini keutamaan sendiri. Berarti semua kita kalau lagi di Madinah sunnahnya menziarahi kuburan Baqi. Dan sunnahnya membaca doa tadi. Berarti semua muslimin disunnahkan untuk membaca doa, mengucapkan salam dan mendoakan ahli Baqi. Baik itu tadi ucapan pertama Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan untuk kalian penghuni negeri orang-orang beriman. Dan ditutup dengan perkataan Allahumma gfir li ahli Baqi'il Gharqat. Ya Allah ampunilah seluruh penghuni Baqi Gharqat ini. Jadi maksudnya luar biasa bagaimana doa itu berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat untuk penghuni Baqi. Ya. Dan ini menandakan berarti setiap muslim disunahkan menziarahi dan mendoakan penghuni Baqi. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Betapa mulianya ini ya. Luar biasa orang yang dikubur di sana. Hanya saja doa ini berlaku kata ulama pada orang-orang muslim yang sejati tidak termasuk orang munafik. Kenapa? Karena Abdullah ya, bin Ubay bin Salul ya, itu kepala orang munafik dikubur juga di situ. Dikubur di Baqi. Berarti ada pengecualian ya. Pengecualiannya adalah orang-orang munafik yang dikubur di masa Nabi SAW tidak masuk dalam doa ini. Hanya dapat dari para sahabat dan orang-orang muslim yang meninggal dalam keadaan iman yang baik insya Allah. Yang terakhir teman-teman ini yang saya ingin singgung tentang masalah rahbaniyah. Ya, ini mungkin poin yang ke-9 ya. Poin yang ke-8 maaf. Pelajaran yang ke-8. Karena ini tadi sempat kita singgung tentang masalah perkataan yang menarik dari Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kalau seandainya Nabi SAW mengiyakan permintaannya Utsman ya untuk tabattul atau terus-menerus ibadah non-stop, maka kami pasti akan fasaktoni, kebiri. Ya. Dan ini subhanallah saya terus renungi pada saat saya lagi nusun materi ini, saya coba renungi gimana imannya Sa'ad ini. Dan betul-betul berarti saya coba arahkan ke pikiran saya juga. Mungkin betul kali orang berpikir kalau ini diizinkan teman-teman sekalian, untuk apa kita sibuk dengan wanita? Ya. Kerja sebulan penuh, kumpulin uang kasih dia, dihabisin. Itu pun masih marah-marah lagi. Ya. Kadang-kadang masih cemberut, masih protes, masih ini dan itu. Padahal setengah mati kerja. Kalau orang bukan karena agama, untuk apa nikah? Gak usah nikah, repot-repot. Gitu kan? Sendirian aja ibadah. Tetapi subhanallah bukan begitu perintah agama. Memang kita disuruh menikah. Ya, menghadapi para wanita tersebut, memenuhi kebutuhan mereka. Dan seterusnya sabar dengan beberapa hal yang berhubungan dengan mereka. Itu kan ada dalam Islam ya. Tapi ini perkataan luar biasa nih. Saya bilang betul-betul memang begitu ya. Kalau bukan karena memang kita disuruh cari nafkah, ya udah kita di masjid aja itikaf. Ya kan? Tinggal dari saf awal ke kamar mandi. Azan masuk lagi. Tunggu aja terus. Itikaf sepanjang ibu mati masuk surga. Kan gitu. Karena ini tidak benar. Tapi bukan begitu diperintahkan. Ya. Jadi ada beberapa riwayat yang perlu kita pikirkan teman-teman sekalian. Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, ya Handalah al-Usaydi radhiyallahu anhu, sahabat ini terkenal sebagai penulis wahyunya Nabi, Kutabun Nabi SAW. Dia mengatakan, Lakiyani Abu Bakar. Satu waktu pernah Abu Bakar bertemu dengan aku. Wa qala, kaifa anta ya Handalah? Bagaimana keadaan wahai Handalah? Qala, nafaqa Handalah. Handalah sudah jadi munafik. Handalah bilang sama Abu Bakar. Qala subhanallah ma taqul. Kata Abu Bakar, maha suci Allah terhadap apa yang kau ucapkan. Apa kau vonis dirimu sebagai orang munafik? Qala qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yal ain. Kita kalau lagi duduk bersama Nabi SAW, lalu Nabi sebutkan tentang surga, tentang neraka, seakan-akan kita lihat dengan mata kepala kita.
Faida kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita keluar dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, afasnal azwaj, kita mulai berkumpul dengan para istri, wal aulad dan anak-anak, wad dayyi'at dan banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Fanasina katsiran, maka kita sudah mulai lupa. Sambil nangis nih ya Handalah ceritain, Abu Bakar bilang, fa wallahi inna lanulqi misla hadza. Abu Bakar juga sambil nangis mengatakan, benar-benar kita rasakan yang sama, hai Handalah. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun berdua, saya sama Abu Bakar, Handalah bilang pergi menuju Nabi SAW. Ingin diskusi masalah ini. Gimana nih? Kalau depan Nabi, kita seperti lihat surga neraka, iman kita jadi naik, semangat ingin ibadah, berharap segera mati masuk surga. Tapi kalau sudah pulang ketemu istri, ketemu anak, kegiatan, lupa lagi. Kan gitu. Makanya mau ditanyakan. Qultu ya nafaka Handalah ya Rasulullah. Begitu ketemu Nabi, Handalah mengatakan, Handalah telah jadi munafik ya Rasulullah. Faqala Nabi SAW, wa ma dzak? Bagaimana bisa kau ucapkan itu? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakiruna bin nari wal jannat hatta ka'anna ra'yal ain. Kami kalau di sisi Anda sebutkan surga neraka, kami seperti melihat depan mata surga neraka itu. Fa idza kharajna min indika afasna al azwaja wal aulad wad dayyi'at nasina katsiran. Tapi kalau kami sudah keluar dari sisi Anda, kami mulai berbaur dengan para istri, anak-anak, dengan kegiatan-kegiatan yang kami banyak lupa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, in law tadumuna ala ma taqumuna indi wa fi dzikri, dan kalau seandainya, kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, kalau seandainya kalian betul-betul melakukan dan menjaga selalu apa yang kalian rasakan kalau sedang ada bersamaku dan sedang mendengarkan nasihat-nasihat itu, la safahatkumul malaika ala furushikum, maka pasti para malaikat akan menyalami kalian, gitu kan? Menemui kalian dan menyalami kalian di atas ranjang kalian, wa fiturukikum, dan di jalan-jalan kalian, walakin ya Handalah sa'atan fasa'ah. Tapi hai Handalah, sesaat-sesaat. Artinya memang sulit kita kalau 24 jam begitu terus, nggak mungkin. Karena perintah agama kita disuruh cari nafkah, kita disuruh keluar berbaur dengan orang. Sekali kita ketemu dengan orang fasik, mungkin menurun iman kita. Sekali kita bertemu dengan istri, ada masalah. Sekali kita bertemu dengan anak-anak, banyak keperluannya. Sekali kita bekerja, kita sibuk dengan pekerjaan. Kan jadi urusan akhirat yang tadinya kita bisa banyak, ini kan jadi berkurang. Tapi Nabi SAW mengatakan sa'atan fasa'ah. Memang begitu, sesaat-sesaat. Tapi yang penting, jangan pada saat kita sedang tidak dalam kesibukan ibadah, kerjaan misalnya itu sama istri, ini melakukan kemaksiatan. Yang penting jangan dalam keadaan maksiat. Juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqut. Kalau salah seorang antara kalian sedang sholat, ya sholat malam, lalu dia ngantuk sekali. Bukan dibuat-buat ya, ngantuk sekali. Falyarqut, tidur aja dulu. Hatta yadhhab anhu an-naum, sampai hilang darinya ngantuk itu. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena salat kalian kalau salat sementara dia ngantuk, la yadri la'allahu yastaghfir fa yasubbu nafsah. Mungkin dia berharap dia memohon ampun, tapi ternyata dia malah mencaci maki dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Pernah juga dalam riwayat lain, Nabi SAW masuk ke masjid, ditemukan ada satu tali diikat dari satu tiang ke tiang yang satunya. Kata Nabi SAW, punya siapa ini? Kata para sahabat, Zainab ya Rasulullah. Anaknya Nabi SAW. Kenapa? Kata Nabi tanya beberapa sahabat itu, kenapa dia lakukan itu? Kata mereka, kalau Zainab mengantuk, dia pegang tali itu. Supaya dia tidak tidur. Supaya nggak jatuh untuk sholat malam. Kata Nabi SAW, cabut. Lalu Nabi katakan, kalau kalian sedang mengantuk dan sholat, tidurlah dulu. Ini sholat malam ya. Kalau orang betul-betul dalam kondisi letih, tapi dia tidak mau kehilangan, maka tidurlah dulu, istirahatlah dulu. Ini penting untuk digarisbawahi. Tapi bukan ini, jangan teman-teman setiap tiba dalil seperti ini untuk menjadikan hujah. Oh tadi Ustadz bilang kalau ngantuk tidur aja. Udah tidur, nggak usah sholat. Ini berarti sahibnya syaitan. Ya. Iman dasarnya nggak mau ibadah. Ya. Bukan itu yang dimaksud ya. Dan pernah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu al-Ansari, ini sebagai penutup riwayat sahih, riwayat Imam Muslim, dia pernah mengimami sahabat-sahabatnya. Shalla Mu'adz bin Jabal al-Ansari di ashabil isya. Dia pernah mengimami sahabat-sahabatnya salat isya, ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Fatawwala alaihim, maka dia baca ayat yang panjang sekali. Fansarafa rajul minna, maka ada seseorang yang keluar lagi ikut berjamaah, keluar dari shaf. Ya. Fasalla, lalu dia salat sendirian.
Fa akhbara Mu'ad anhu. Setelah salam ada orang bilang, hai Mu'ad, tadi ada orang sholat, dia karena anda sholat panjang, dia sholat sendiri. Lalu dia keluar dari masjid. Langsung Mu'ad bilang, nafaq, indahu munafik, orang ini munafik. Kok bisa orang lagi sholat berjamaah keluar? Gitu kan? Maka falamma balagha dzalika ar-rajulu dakhala ala Rasulillah SAW fa akhbara. Waktu berita perkataan Mu'ad kalau orang itu munafik, orang itu dengar. Dia divonis munafik. Dia datang lapor ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, Mu'ad berbilang seperti ini, ya, tentang saya. Faqala lahu Nabi SAW, ya, dipanggil Mu'ad, lalu Nabi bilang kepada Mu'ad, aturidu an takuna fattanan ya Mu'ad? Apa kau mau menjadi sumber fitnah hai Mu'ad? Ya. Idza ammamta an-nas faqra. Kalau kau imami orang, bacalah wasyamsi wa duhaha, surah itu, atau sabbih isma rabbikal a'la, atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau wal laili idza yaksha. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan baca Al-Baqarah di salat 5 waktu, gitu kan? Mungkin ada orang tua, ada anak-anak, ada orang yang punya hajat penting, ya. Tapi boleh nggak kalau saya punya komunitas khusus, misalnya kiai di pesantren, ustadz di pesantren, semua muridnya lagi program tahfidz Quran, hafaz Quran. Kemudian dia imami sholat. Dia sambil muraja, muridnya sambil muraja. Dia baca surah panjang, nggak ada masalah. Boleh saja. Tapi ini juga dihindari waktu maghrib. Subuh sama isya mungkin masih boleh. Gitu kan? Maghrib karena waktunya pendek dihindari tentunya. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.